rekaman. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada hari Sabtu ini kita bisa berkumpul, bisa bertatap muka, saling silaturahmi, meskipun sifatnya dalam jejaring melalui aplikasi Zoom, tapi insya Allah tidak mengurangi niat kita, iktikad kita untuk mencari ilmu dalam rangka persiapan kita untuk menunaikan ibadah umrah yang insya Allah tidak lama lagi akan segera kita laksanakan. Bapak Ibu, perkenalkan, saya Umar Ali Faris, perwakilan dari Ahlam Travel. Insya Allah untuk agenda perjalanan manasik, perjalanan umroh yang insya Allah Bapak Ibu akan laksanakan pada tanggal 5 November, itu akan dibimbing oleh mana klik yang mana Ustadz Farhan Ali Faris. Tapi alhamdulillah saat ini posisi beliau sedang berada di Madinah Al Munawwarah. Jadi kemungkinan insya Allah tadi pagi juga saya udah kontakkan ke beliau. Sebenarnya hari ini agenda beliau itu sedang city tour di sana. Tapi kalau memang memungkinkan beliau akan hadir di sini secara Zoom. Nah, untuk pengisi materi manasiknya, insya Allah akan diberikan oleh Ustadz Ahmad Sayyid Nabil. Itu salah satu juga mutawif dari Ahlam Travel, Bapak Ibu. Nah, tanpa memperpanjang waktu, tema manasik pada hari ini adalah hikmah umroh untuk muhasabah diri, yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz Ahmad Sayyid Nabil. Agenda manasik hari ini kita akan bagi menjadi 3 bagian. Tahap pertama adalah itinerary perjalanan. Kemudian itinerary perjalanan ini adalah penjelasan ringkas tentang jadwal dan rute perjalanan ibadah umroh dari tanggal 5 sampai insya Allah tanggal 16 November mendatang. Kemudian agenda kedua yaitu adalah inti dari kegiatan manasik pada hari ini, yaitu melakukan penjelasan detail tentang umroh dan bagaimana tata cara pelaksanaannya. Dan sesi ketiga insya Allah akan kita isi dengan tanya jawab. Jadi Bapak Ibu yang ingin melakukan pertanyaan bisa nanti menggunakan fitur chatting yang ada di aplikasi Zoom, atau nanti saat sesi tanya jawab bisa raise hand dan mengaktifkan audionya ya Bapak Ibu. Jadi bisa kita aktifkan, kita bisa dengarkan suaranya langsung untuk pertanyaannya Bapak Ibu. Nggak pakai gambar gitu loh. Nggak selalu orang. Saya mulai dengan sesi pertama yaitu mengenai penjelasan itinerary. Hari pertama tanggal 5 November kita berkumpul di Bandara Soekarno-Hatta, tepatnya di Terminal 3 di restoran Pepper Lunch. Itu mulai kumpulnya itu sekitar pukul 1 siang. Nanti di sana biasanya kita ada briefing dan persiapan untuk boarding. Nah, biasanya tim handling kami akan melakukan persiapan untuk bagasi dan kabin Bapak Ibu semua, serta memberikan boarding pass. Nah, kemudian kita akan sama-sama melakukan check-in, dan insya Allah pesawat akan lepas landas pada pukul 17.55 waktu Indonesia, dan insya Allah sampai di Dubai pukul 11 malam kurang 5 menit ya Bapak Ibu. Insya Allah kita akan menginap di Hotel Ibis Al Barsha
atau Staraf ini Bapak Ibu. Biasanya memang kita selalu dapat Hotel Ibis Al Barsha, tapi bisa jadi juga Holiday Inn. Yang jelas itu kalau di Dubai itu memang kita fasilitasnya bintang 3 ya Bapak Ibu. Hari kedua, 6 November. Jadi setelah sarapan pagi di hotel, kita langsung melaksanakan City Tour Dubai. City Tour Dubai ini ke beberapa lokasi seperti Museum of the Future, Burj Al Arab, Dubai Marina, Burj Al Khalifa, Mall of Emirates, yang di dalamnya itu ada akuarium terbesar dan Dubai Fountain di dalamnya. Kemudian setelah itu, setelah kita melaksanakan City Tour, kita akan bersama-sama menuju airport untuk kemudian boarding untuk menuju ke kota Madinah Al Munawwarah. Insya Allah pesawat lepas landas pukul 14.30 dan kita sampai di kota Rasulullah pada jam 4 sore waktu Madinah. Jadi setibanya di Madinah kita akan langsung transfer Bapak Ibu menuju Hotel Leader Muna yang ada di kota Madinah. Kemudian kita beristirahat sejenak dan mungkin masih bisa untuk melaksanakan sholat maghrib langsung di Masjid Nabawi, dan kita intensifkan hari pertama kegiatan sunnahnya ataupun wajibnya ibadah kita perbanyak di Masjid Nabawi. Hari ketiga tanggal 7 November Bapak Ibu, setelah kita isi dengan kegiatan Qiyamul Lail, kita taklim dan i'tikaf, insya Allah hari ini agendanya kita akan mengunjungi Raudhah dan makam Rasulullah. Pada pagi hari ini biasanya agendanya untuk kaum perempuan, dan selepas asar jadwalnya insya Allah bagi jamaah laki-laki. Dan kemudian kita sholat maghrib dan isya berjamaah di Masjid Nabawi, dan selepas makan malam insya Allah kita akan ada kajian mengenai kegiatan ziarah kota Madinah esok harinya. Hari keempat tanggal 8 November setelah Qiyamul Lail kita taklim, biasanya kita akan ada ziarah di sekitar pelataran Masjid Nabawi. Biasanya kita ziarah pertama ke makam Baqi, kemudian kita ke Masjid Ghamamah di mana Nabi Muhammad pernah melaksanakan sholat istisqa pertama di Masjid Ghamamah. Kemudian kita akan mengunjungi Museum Biografi Nabi Muhammad. Nah, ini untuk tiketnya exclude ya Bapak Ibu, di luar dari program. Jadi bagi yang berminat, Bapak Ibu bisa ikutan untuk mengunjungi museum. Kemudian bersama-sama kita kembali ke hotel untuk persiapan sarapan, dan kita akan melaksanakan ziarah kota Madinah. Ziarah kota Madinah itu diantaranya pertama kita akan mengunjungi Masjid Quba, masjid pertama kali Nabi Muhammad bangun saat beliau hijrah dari kota Mekah menuju Madinah. Kemudian kita akan kita mengunjungi Masjid Khandaq dan Masjid Qiblatain. Kemudian kita ke kebun kurma, dan biasanya juga kita akan ikuti langsung dengan ziarah ke makam syuhada di Jabal Uhud. Insya Allah selepas Isya pada hari keempat ini kita akan ada manasik pemantapan. Jadi manasik yang kedua setelah Zoom meeting ini Bapak Ibu. Jadi untuk biar Bapak Ibu sekalian makin mantap, makin yakin untuk melaksanakan ibadah umroh esok harinya di hari kelima. Hari kelima tanggal 9 November rute kita Madinah Mekah. Setelah kita isi dengan Qiyamul Lail, kita sholat subuh berjamaah di Masjid Nabawi, ada kegiatan taklim dan biasanya kita isi dengan i'tikaf, kemudian kita kembali ke hotel, sarapan dan persiapan untuk check out untuk menuju kota Mekah Al-Mukarramah. Kemudian selepas zuhur, biasanya kita zuhur di Masjid Nabawi, makan siang di hotel, kita langsung menuju Masjid Bir Ali, Bapak Ibu. Masjid Bir Ali untuk mengambil mikot yang pertama. Insya Allah nanti akan dibimbing oleh Ustadz pembimbingnya, Farhan Faris,
untuk bersama-sama kita lafazkan niat umroh dan kita bertalbiyah bersama-sama menuju stasiun kereta cepat. Ke stasiun kereta cepat itu kita langsung menuju kota Madinah. Kota Mekah, mohon maaf. Kurang lebih perjalanan sekitar 2,5 jam sampai di kota Mekah. Bapak Ibu check-in langsung di hotel, akan kita bimbing, kita pandu. Kemudian istirahat sebentar untuk langsung melaksanakan ibadah umroh yang pertama. Hari kelima ini insya Allah jatuh pada malam Jumat ini Bapak Ibu. Jadi hari ke-6 tanggal 10 November kita isi kegiatan ibadah kita, jangan sampai kendor setelah melaksanakan umroh untuk memperbanyak ibadah sunnah dan wajib tentu saja di Masjidil Haram. Kemudian kita akan ada persiapan untuk sholat Jumat di Masjidil Haram Bapak Ibu. Selepas zuhur, selepas sholat Jumat, ini acaranya memang bebas. Jadi ada kesempatan Bapak Ibu untuk udah Umar nyalain Umi mau mengisi hari-harinya dengan mengintensifkan kegiatan ibadah di Masjidil Haram ataupun mau mengeksplor kota Mekah, itu sangat kita persilahkan. Selepas Isya insya Allah akan ada kajian Ustadz untuk kunjungan esok harinya. Jadi hari kedua ini biasanya setelah umroh itu ada waktu rehat itu Bapak Ibu. Hari ke-7 tanggal 11 November setelah kita isi dengan Qiyamul Lail, kita mengikuti kegiatan rutin sholat di Masjidil Haram, baik wajibnya dan sunnahnya. Hari ini kita ada kegiatan City Tour Kota Taif Bapak Ibu. City Tour Kota Taif. Kota Taif ini jaraknya kurang lebih sekitar 80 sampai 180 km dari kota Mekah. 80 lebih lah. Itu kita di Taif insya Allah. Ahlan wa sahlan Ustadz Nabil sudah hadir bersama kita. City Tour Taif kita akan mengunjungi Masjid Abdullah Ibnu Abbas. Kita akan melewati Masjid Qub, terus mengunjungi kebun anggur, pabrik penyulingan mawar, pasar buah, dan kita akan makan siang di sana. Dan bagi Bapak Ibu yang mau mencoba telefrik atau tobogan itu bisa nanti. Insya Allah akhir dari perjalanan Taif ini akan kita isi untuk mengambil mikot bagi Bapak Ibu yang berminat untuk melaksanakan umroh yang kedua Bapak Ibu. Jadi kita akan mengambil mikot itu di Qarn Al-Manazil namanya. Itu adanya di kota Taif. Jadi Bapak Ibu yang ingin melaksanakan umroh kedua sudah mulai mempersiapkan nanti persiapan umrohnya, baik ihramnya ataupun mukenanya nanti. Nanti kita akan sama-sama kembali mengambil mikot, melaksanakan niat umroh dan bertalbiyah kembali menuju kota Mekah Al-Mukarramah untuk melaksanakan ibadah umroh. Hari ke-8 tanggal 12 November kita isi dengan kegiatan rutin sholat 5 waktu di Masjidil Haram, dan acara hari ini bebas untuk Bapak Ibu sekalian, baik untuk meningkatkan ibadahnya fokus di Masjidil Haram ataupun bagi Bapak Ibu yang mau mengeksplor kota Mekah. Hari ke-9 tanggal 13 November setelah kita Qiyamul Lail, kita iktikaf. Insya Allah hari ini kita isi dengan kegiatan tawaf wada, tawaf perpisahan kota Mekah, yang menandakan ini adalah hari terakhir kita berada di kota suci Mekah Al-Mukarramah. Dan setelah kita kembali dari tawaf wada, kita persiapan untuk check out hotel Mekah. Insya Allah sebelum pulang kita ada agenda City Tour Kota Mekah. Jadi City Tour Kota Mekah ini kita akan mengunjungi diantaranya adalah Jabal Rahmah yang ada di Padang Arafah, Musdalifah, Mina. Nah ini masih tentatif, semuanya bisa jadi kita hanya melintasi atau bisa juga turun tergantung dengan situasi dan kondisi di sana diizinkan atau tidak.
Kemudian kita akan mengunjungi Jabal Sur, tempat Nabi bersembunyi saat hijrah bersama sahabatnya Abu Bakar Siddiq. Dan terakhir kita akan isi dengan mengunjungi Jabal Nur atau Museum Wahyu, tempat Nabi Muhammad pertama kali menerima wahyu dari malaikat Jibril. Terus kemudian kita akan bersama-sama menuju kota Jeddah dengan menggunakan bus. Dan terakhir pemberhentian kita ada satu stop di Kornis Jeddah. Jadi Bapak Ibu yang masih ingin berbelanja untuk buah tangan saat untuk handai tolan dan saudara saat untuk di tanah akhir, boleh nih bisa belanja lagi di Kornis Jeddah. Kemudian bersama-sama kita akan menuju Bandara King Abdul Aziz untuk bersiap kembali ke tanah air. Hari ke-10, insya Allah setelah proses check-in dan proses imigrasi selesai, kita akan boarding sekitar pukul 3 waktu Madinah, waktu Jeddah, untuk bersama-sama kita akan kembali ke tanah air dengan pesawat Emirates. Kurang lebih itu kita jadwalnya pukul 4 pagi dan landing di Dubai jam 8. Kemudian kita akan langsung melaksanakan perjalanan kembali dari Dubai menuju Jakarta dari jam 10.45 dan insya Allah kita akan sampai di Jakarta pukul 10 malam Bapak Ibu. Nah, inilah rangkaian penjelasan itinerary bersama Ahlam Travel. Semoga penjelasan saya yang singkat ini bisa memberikan gambaran yang utuh bagaimana perjalanan yang akan Bapak Ibu laksanakan. Nah, ini untuk perkiraan cuaca Bapak Ibu untuk bulan November. Insya Allah suhu sudah mulai turun. Bahkan kalau menurut saya ini udah lebih sejuk dibandingkan kota Jakarta dan Bekasi ya Bapak Ibu. Sekarang rentangnya itu antara 31 derajat sampai 20 derajat untuk di Dubainya sendiri. Begitu juga di Madinah dan di kota Mekah, Al-Mukarramah. Suhunya sudah mulai sama nih dengan Jakarta. Tapi memang beda kelembapan aja di sana, memang suhunya meskipun panas tapi kering dia Bapak Ibu. Dan saya lanjutkan untuk persiapan umroh. Jadi memang perjalanan umroh ini adalah perjalanan ibadah yang membutuhkan kebugaran fisik dan mental ya Bapak Ibu. Jadi kita harus siapkan perlengkapan yang baik karena saat di tanah suci kita akan banyak menghadapi berbagai kondisi khusus. Di antaranya bisa jadi kita akan menghadapi perubahan suhu dan cuaca yang bisa jadi sangat ekstrim atau dingin, ekstrim panas ataupun ekstrim dingin dibandingkan dengan kita di tanah air. Di tanah air ini memang panas tapi suhu kelembapan kita itu tinggi banget. Dan mengapa saya bilang harus mempersiapkan fisik sendiri? Karena umroh ini adalah kegiatan ibadah fisik. Jadi kalau kita bicara mengenai jarak tawaf aja. Jarak tawaf itu antara lain kita bisa tempuh antara 200 meter sampai 2 kilometer tuh Bapak Ibu untuk 7 putaran. Jadi tergantung dari kerumunan dan dari mana, titik mana tawaf itu kita lakukan. Dan yang terberat adalah jarak tempuh sa'i. Nah, jarak tempuh sa'i ini kita berjalan dari Safa ke Marwah itu 7 kali, itu jarak tempuhnya kurang lebih 3,5 kilometer. Jadi Bapak Ibu sudah membayangkan saat kita melaksanakan ibadah umroh, berarti paling banyak kita berjalan dalam satu hari itu ya bisa jadi 5 kilometer lebih Bapak Ibu. Belum dari hotel ke masjid. Gitu. Jadi memang saya sangat anjurkan Bapak Ibu sekalian udah mulai dilatih kebugaran fisiknya dengan banyak berjalan kaki. Masih ada waktu Bapak Ibu untuk persiapan berangkat sampai menuju hari keberangkatan. Nah, ini untuk checklist persiapan umrohnya. Jadi secara global baik laki-laki dan perempuan, nah itu kita mesti mempersiapkan koper kabin. Nah, koper kabin ini ukurannya antara 18 sampai 20 inch dan koper bagasi 22 inch sampai 28 inch.
Obat-obatan pribadi dan obat-obatan umum. Nah, ini Bapak Ibu yang khususnya yang memiliki komorbid, itu saya sangat anjurkan untuk membawa spare obat-obatan lebih di sana. Misalnya ada yang memiliki diabetes dan lain sebagainya, nah itu mesti disiapkan. Multivitamin juga jangan lupa untuk menjaga stamina kita dan imunitas kita biar nggak sampai drop. Masker dan hand sanitizer juga tetap kita siapkan. Suhu di sana juga masih transisi dari panas ke dingin. Meskipun sudah agak sejuk, tapi saya tetap anjurkan Bapak Ibu membawa payung, topi, kacamata hitam, krim sunscreen, dan lip balm. Apalagi kalau saat kita berziarah ke ziarah kota, khususnya di kota Madinah. Biasanya suhunya agak panas. Dan tas ransel sendal, botol minum kecil untuk minum air zam-zam, atau botol kecil untuk spray air wudhu. Jadi ini untuk darurat aja kalau memang dirasa saat menunaikan ibadah umroh atau saat sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, untuk darurat saja. Kalau memang tempat wudhunya itu dirasa terlalu jauh, khususnya untuk Bapak Ibu yang sudah lanjut ya, ini bisa meringankan itu untuk ngambil wudhunya, jadi nggak harus jalan jauh. Dan tisu basah, bantal leher. Nah, ini bantal leher saya sangat anjurkan juga karena memang perjalanan kita ini sifatnya long haul atau perjalanan jarak jauh, kurang lebih 9 jam kita berada di pesawat. Nah, ini untuk biar lehernya nggak capek, Bapak Ibu bisa siapkan bantal lehernya, jadi bisa istirahat saat di penerbangan. Hands free ini untuk keperluan pribadi. Nanti insya Allah dari Travel Ahlam kita akan siapkan untuk earphone-nya, earpiece-nya, sudah di labeli masing-masing. Dan Bapak Ibu juga saya anjurkan untuk membawa perlengkapan mandi dan handuk sendiri ya. Ini meskipun di hotel, baik di Leader Muna ataupun di Anjum itu sudah dipersiapkan ya dengan baik. Nah, untuk laki-laki nanti Bapak Ibu bisa lihat apa saja untuk persiapannya. Untuk perempuan jangan lupa membawa kaos kaki. Nah, ini yang sangat sering digunakan, ini kaos kaki dan manset. Jadi bisa digunakan, dipersiapkan secukupnya berdasarkan kebutuhan. Dan dress code saat keberangkatan ini tidak mengikat Bapak Ibu. Bapak Ibu sebenarnya bebas, tapi biasanya memang kita di Ahlam Travel itu kita seragaman saat keberangkatan itu nggak pakai seragam batik seperti travel lain, tapi kita memakai dress code. Nah, ini bisa pakai gamis atau baju koko hitam dengan bawahan pakai celana coklat atau warna kaki. Dan untuk perempuannya gamis hitam dengan jilbab coklat atau warna kuning. Jadi ini insya Allah tidak menyulitkan Bapak Ibu semua. Kalau memang ada, boleh kita anjurkan karena biasanya akan ada sesi foto bersama sebelum keberangkatan Bapak Ibu. Ini tips umroh, sedikit tips umroh dari Ahlam Travel. Pertama adalah kegiatan umroh yang insya Allah akan kita laksanakan adalah sebuah kegiatan ibadah. Jadi sebaiknya kita juga sudah mulai melaksanakan atau mendekatkan diri kepada Allah. Kita tingkatkan kegiatan ibadah kita sebelum berangkat umroh. Jadi ini jadikan momen sebelum keberangkatan ini adalah pemanasan kita sebelum melaksanakan ibadah umroh sesungguhnya tanggal 5 November nanti. Terus yang kedua, kita ada tips untuk olahraga ringan untuk menjaga kebugaran. Sangat saya anjurkan Bapak Ibu berjalan kaki minimal seminggu 3 kali sebelum keberangkatan, karena di sana kita akan sangat banyak menggunakan kaki untuk berjalan. Terus yang ketiga, Bapak Ibu sudah mulai membiasakan diri untuk berjemur paling tidak 15 menit di pagi hari. Jangan lupa untuk jaga pola makan, konsumsi makanan sehat, minum suplemen kesehatan, dan jangan lupa untuk mempersiapkan obat-obatan pribadi. Dan yang terakhir, hindari stres dan menjaga pola hidup. Jangan terlalu porsir dengan pekerjaan dan istirahat yang cukup. Karena untuk menjaga imunitas Bapak Ibu semua dalam insya Allah akan melaksanakan ibadah umroh. Untuk sesi penjelasan itinerary ini
insya Allah sudah rampung. Kemudian insya Allah akan langsung kita lanjutkan dengan sesi manasik umroh yang insya Allah akan dibawakan oleh Akhina Ustadz Ahmad Sayyid Nabil. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu jamaah sekalian. Waalaikumsalam. Ya, Ustadz Umar, mohon maaf itu Ustadz Farhan mau ada jadwal, beliau mau nyapa dulu jamaah. Oh, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Farhan langsung di Madinah tuh. Kami belum bisa bergabung karena kami masih berada di Madinah Al-Munawwarah. Alhamdulillah, insya Allah kami akan ada city tour kota Madinah. Insya Allah untuk manasik dipimpin oleh Ustadz Nabil. Insya Allah Bapak Ibu semuanya dimudahkan untuk berkunjung ke Amin. Masjid An-Nabawi, Amin, amin. berziarah kepada Rasulullah SAW. Amin, amin, amin. Ya. Agenda hari ini city tour ya Ustadz. Kenapa? Agenda hari ini city tour ya. Ya, insya Allah kita akan city tour kota Madinah pada pagi hari ini. Alhamdulillah, baik Ustadz. Sehat-sehat Ustadz Farhan. Amin, Amin, amin ya Allah. Doanya Bapak Ibu, insya Allah kita akan bertemu nanti 5 November, insya Allah. Amin, amin. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Syukur alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu dalam rahmat lindungan Allah Subhanahu wa taala, memberi kita kuat iman Islam, sehat lahir batin sampai nanti pada saatnya kita berangkat dari awal hingga akhir tidak ada halangan, tidak ada hambatan, lancar, mudah, berkah, selamat menggapai umroh yang mabrur, umroh yang makbul. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat dan para pengikut beliau. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, kita akan masuk kepada sesi manasik umroh. Ya. Mula kita akan harus mengetahui apa itu umroh. Umroh dari segi bahasa, dari segi makna artinya adalah ziarah atau kunjungan. Jadi umroh itu artinya adalah kunjungan. Kunjungan kemana? Kunjungan ke Baitullah, ke rumah Allah yang berada di Mekkah Al-Mukarramah. Atau kunjungan menuju Ka'bah untuk menunaikan ibadah umroh. Itulah arti daripada syar'i, secara syar'i artian daripada umroh. Udah beli mie ayam gitu. Ya. Mohon maaf Ibu Nita, bisa di silent. Ya. Ya, dan mengunjungi Ka'bah Makkah Al-Mukarramah dengan berumroh dengan menggunakan pakaian ihram dan menahan diri daripada larangan-larangan. Jadi yang namanya umroh itu Bapak Ibu mengunjungi Mekah. Kalau nanti ada itinerary ke Madinah, itu kita hanya beramal, beribadah, amalan-amalan yang sunnah dan kita berziarah ke makam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu belum mulai umroh, karena umroh itu tadi secara syar'i, secara syariat itu adalah kunjungan ke Mekah untuk menunaikan umroh. Jadi di Madinah kita hanya mengerjakan amal-amal ibadah yang setiap hari mungkin kita sudah kerjakan di rumah, tapi kita kerjakan di Madinah
dan plus kita bertemu kekasih kita Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan perbedaannya antara haji dan umroh seluruhnya rukun haji dilaksanakan kecuali wukuf di Arafah. Jadi umroh itu tidak ada wukuf aja. Kalau haji itu ada wukuf di Arafah, ada mabit di Musdalifah, mabit di Mina, tapi umroh nggak ada. Umroh hanya tawaf, sa'i, dan tahallul. Berihram, niat umroh, lanjut tawaf, sa'i, tahallul, selesai. Kalaupun mabit-mabit dan lain-lainnya itu nggak ada, tapi nanti kita ada ziarah juga melihat kondisi bagaimana orang berhaji wukuf di sana. Kita akan ziarah ke Arafah. Keutamaan ibadah umroh. Keutamaan ibadah umroh yang pertama adalah dihitung sebagai jihad bagi para wanita. Hadis daripada riwayah Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jihad orang yang tua, orang yang lemah, dan wanita adalah haji dan umroh. Kenapa ada hadis seperti ini? Karena di zaman dahulu orang-orang tua itu nggak ikut berperang, wanita juga nggak ikut berperang, nggak ikut berjihad, perang fisabilillah. Tapi kata Rasulullah ada pahala yang sama, yaitu dengan berumroh. Yang kedua adalah dihapuskan dosa-dosanya. Jadi al-umrah ilal umrah kafaratu ma bainahuma. Suatu umroh kepada umroh yang lain, satu umroh ke umroh yang lain, umroh pertama ke umroh yang kedua adalah kafarah. Kafarah itu adalah menghapuskan dosa. Wa ma bainahuma, dan menghapuskan dosa di antara keduanya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazau ilal jannah. Dan haji yang mabrur, haji yang diterima, haji yang makbul, yang mabrur, itu tidak ada balasan yang paling indah kecuali balasan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang berumroh itu balasannya surga. Dan itu balasan yang paling indah yang Allah kasih kepada hambanya. Nomor 3 tadi belum satu Mar? Ya. Oh iya, sama ya, dijanjikan oleh Allah surga. Ya, yang keempat, dijauhkan daripada kemiskinan. Ini masyhur juga ya. Ikutkanlah umroh kepada haji, artinya di dalam berhaji ada juga umroh, karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas, dan perak. Sementara tidak ada pahala bagi haji mabrur kecuali surga. Ini masyhur sekali dan sudah banyak yang membuktikan bahwa nggak ada orang yang pulang umroh itu tambah susah, yang pasti tambah bahagia, tambah senang, terlebih hatinya. Karena orang yang mendapatkan umroh mabrur, umroh makbul, pasti hatinya itu bertambah lapang. Yang tadinya pikirannya sempit akan bertambah luas pikirannya. Karena kalau yang namanya berbicara rezeki bukan hanya rezeki uang, Bapak Ibu. Rezeki bisa juga kesehatan, rezeki juga bisa daripada sanak saudara, anak-anak yang soleh, keluarga yang baik-baik, itu juga rezeki. Dan rezeki yang paling besar yang diberikan Allah kepada kita adalah iman dan Islam. Orang pulang umroh imannya bertambah, itu ada suatu rezeki. Ya, tapi orang pulang umroh imannya berkurang, bahkan naudzubillah malah menjadi ragu kepada Allah, itu tanda tanya. Tapi orang yang pulang umroh yang mabrur, dijauhkan daripada kemiskinan, hatinya lapang, hatinya bersih, yang tadinya emosional agak menjadi adem, yang tadinya tidak bisa berpikir jernih, kalau ada apa-apa langsung emosi, begitu pulang umroh dapat umroh mabrur, dia bisa berpikir jernih dan lain sebagainya. Itu tanda-tanda umroh yang mabrur. Doa para jamaah umroh selama di tanah suci akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar, karena di sana akan ada juga tempat-tempat yang mustajab, seperti ada multazam. Nanti multazam itu antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, waktu mustajab itu banyak, ada di mana-mana. Bahkan waktu mustajab itu bainal maghrib wal isya itu waktu mustajab. Waktu mustajab itu ada di antara bainal khutbatain, antara khutbah pertama, khutbah kedua, di waktu sholat Jumat itu waktu mustajab. Tapi tempat yang mustajab itu adanya di Mekah, adanya di Madinah. Kalau di Madinah ada raudhahnya Nabi, kalau di Mekah itu ada multazam, ada Hijr Ismail, itu yang ada kayak apa namanya lingkaran setengah tuh, bangunan setengah seperti bangunan setengah itu di sekitaran Ka'bah.
ada juga di Hajar Aswad, ada juga bainal rukun Yamani dengan rukun Hajar Aswad. Nanti kita kalau umroh itu ada sudut Yamani, ada sudut Hajar Aswad. Itu tempat yang mustajab dan waktu yang mustajab. Biasanya Ustadz Farhan dan saya ngingetin jamaah tuh, begitu melintasi rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad, saya bilang ke jamaah, berdoa Bapak Ibu, berdoa sesuai dengan bahasanya masing-masing karena ini adalah tempat dan waktu yang mustajab. Jadi orang yang umroh itu di tanah suci doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi maka kalau doa mustajab diijabah, jangan berdoa buat sendiri. Mumpung lagi mustajab, doa buat anak, buat istri, buat suami, buat keluarga, buat orang tua dan lain-lain. Seperti itu. Lanjut. Memperoleh pahala sholat hingga 1000 atau 100.000 kali lipat. Iya. Hadis dari Nabi Muhammad SAW, man sholla fi masjid hada, siapa yang sholat di masjidku ini, kata Nabi Muhammad SAW, maka ia akan mendapatkan 1000 kali lipat pahalanya daripada fi masiwah, daripada sholat-sholat di tempat yang lain. Illal masjidil haram, kecuali kamu sholat di Masjidil Haram itu 100.000 kali lipat daripada sholat di tempatku, di masjid, kata Nabi. Jadi di Masjid Nabawi kita sholat 1000 kali lipat, 1 rakaat dikalikan 1000 kali lipat. Kalau di Masjidil Haram, di Mekah, di Ka'bah itu di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Dan ini nggak bisa didapat di selain daripada Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Maka orang yang di sana, Masya Allah, mulia, terus mendapatkan kemuliaan. Nanti kita ke sana 5 waktu ke masjid. Bahkan city tour pun harus mengusahakan sholat 5 waktu, zuhur sudah ada di masjid, sudah ada di hotel. Karena kita mengejar yang ini. Tapi banyak juga yang mensalahartikan nih. 100.000 kali lipat. Pas pulang umroh nggak sholat dia. Begitu ditanya, kenapa nggak sholat? Lah, masih ada 100.000 saya gitu. Kenapa Bu nggak sholat? Lah, saya masih ada 1.000. Kemarin saya rajin, bukan begitu artinya tetap aja pulang itu ya wajib sholat. Kalau dan orang yang umroh mabrur ya tandanya ya sholat makin rajin, bukan makin menurun iman. Yang berikutnya, wafat saat umroh, pahalanya dicatat hingga hari kiamat. Iya. Ada orang-orang yang berkeinginan, berniat untuk wafat di sana. Memang ada hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, barang siapa keluar dalam melaksanakan haji, lalu ia meninggal, niscaya dicatat baginya pahala seorang haji hingga hari kiamat. Barang siapa keluar dalam melaksanakan umrah, lalu ia meninggal, niscaya dicatat baginya pahala seorang yang melaksanakan umroh sampai hari kiamat. Masya Allah, orang yang meninggal lagi umroh, pahala umrohnya terus tercatat sampai hari kiamat. Selama itu belum kiamat, dia dapat pahala orang yang mengerjakan umroh. Dan barang siapa keluar dalam berperang jalan Allah, lalu ia meninggal, niscaya dicatat baginya pahala seorang yang berperang jalan Allah sampai hari kiamat. Masya Allah, ya cuma saya termasuk mutawif dan ahlam juga berharap sih kita semua jamaah dari awal hingga akhir pulang dalam keadaan selamat, sempurna semuanya, utuh semuanya. Karena kalau yang namanya meninggal, Bapak Ibu, meskipun ada hadisnya, meninggal dimanapun, yang penting husnul khotimah. Nah, itu harapan kita semua. Dimanapun meninggal, yang penting husnul khotimah. Meskipun meninggal di sana ada faedahnya, ada kemuliaan tersendiri. Tapi dimanapun kita meninggal, yang penting husnul khotimah. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Yang berikutnya adalah mempererat persaudaraan antar umat muslim. Dari aspek sosial, ibadah umrah bisa mempererat ukhuwah antar umat muslim. Ya, ini jelas. Terutama dalam rombongan kita sendiri. Nah, itu harus sebelum kita diuji daripada ibadah-ibadah kita di sana, ada ujian daripada di Mekah, Madinah, kita akan diuji dalam satu rombongan dulu. Menunggu, mau jalan harus kumpul dulu, udah rapih temannya belum rapi, itu kan ujian. Dan itu tambah mempererat kalau dihadapinya itu sebagai kemakluman ya. Kita nggak boleh ngatain ini orang asal mau jalan lama banget, telat mulu gitu. Jangan suka berkata begitu Bapak Ibu, karena pengalaman saya ada orang yang seperti itu ngeluh gini. Pada akhirnya hari-hari akhir dia yang selalu ditungguin sama teman-temannya. Jadi kebalikan. Nah kan gitu. Jadi itulah ujian. Jadi
dan juga mempererat tali persaudaraan. Sudah banyak sekali yang waktu berangkat belum kenal, tapi begitu udah 2 hari 3 hari di sana, rapatnya ampun-ampunan. Terutama ibu-ibu yang sesama istri, kadang-kadang suaminya ditinggal kemana? Itu sa'i sama tawaf ke toko gamis sama toko abaya. Nah itu tiba-tiba suaminya nyariin, Pak ngeliat suami saya, istri saya enggak, istri saya juga hilang. Kemana ya istri kita? Lagi tawaf ke toko. Saking eratnya itu tali persaudaraan gitu, karena nawarnya enak bareng-bareng. Yang berikutnya adalah bapak-bapaknya juga begitu, biasanya ke masjid bareng, yang tadinya belum kenal bareng gitu. Kadang ustadznya juga ditinggalin, ustadz lama nih katanya, udah tinggal akhirnya gitu ya. Senang aja sih ustadz melihatnya udah pada erat. Yang berikutnya meningkatkan iman dan takwa. Umumnya seorang yang telah mengunjungi rumah Allah, keimanannya akan semakin bertambah. Meningkatkan ketakwaan, benar sekali, karena itulah hidayah Bapak Ibu, itulah hidayah. Kita di sana akan melihat semuanya hikmah, ya, orang semuanya bersatu di sana, kulitnya macam-macam, bahasanya macam-macam, cara bercengkramanya, ngobrolnya juga macam-macam, tapi mereka satu tujuan. Kepada siapa? Kepada Wahid, Sang Wahid. Siapa Sang Wahid? Ahadus Somad, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka kita semua jadi dapat hikmah. Saya mohon maaf, saya mungkin punya jabatan di Indonesia, tapi sampai di sini saya bukan apa-apa. Saya mungkin ini, saya mungkin itu, tapi sampai di sana semua orang sama. Semua orang sama. Jadi itu yang akan menambah iman kita, syukur kita, berarti menandakan kita bukan siapa-siapa, manusia biasa. Di sini masih di dunia, bagaimana nanti di padang mahsyar orang berkumpul, dan hanya orang-orang yang bertakwa lah yang selamat nanti di akhir. Seperti itu. Yang berikutnya, Ustaz Umar mengajari makna sabar. Hikmah lain yang bisa kita peroleh dari menjalankan ibadah umroh, yakni meningkatkan rasa sabar. Ini sangat penting. Bapak Ibu, sabar itu bukan lagi di sana, tapi udah mulai dari sekarang nih, ngantongin sabarnya yang banyak. Kalau bisa beli yang banyak dah, kalau sampai luber dah kalau bahasa Betawinya. Karena sabar itu nomor 1 deh di sana. Jadi tadi dari menunggu temen kumpul, ada yang belum kumpul, nunggu bis yang kita kadang-kadang random, supirnya itu kadang-kadang telat juga. Kalau kami hanya bisa mengatur dari sini Bapak Ibu, tapi sampai sana kadang-kadang dapat supir yang Masya Allah, tapi juga dapat supir yang tepat waktu. Ada juga dapat supir yang kadang-kadang telat, kadang-kadang miskomunikasi. Hal-hal seperti itu yang harus dimaklumi. Dari Ahlam insya Allah sudah akan berusaha melayani sebaik-baiknya, tapi kadang-kadang ada hal-hal seperti itu. Kejadian-kejadian yang jadwal sesuai itinerary yang sudah direncanakan kadang-kadang bisa berubah di sana. Terutama menghadapi, mohon maaf, di sana banyak sekali askar itu yang berseragam di masjid. Nanti kalau ketemu mereka ada kelihatannya agak tegas, agak galak, itu biasa. Karena mereka emang seperti itu modelannya, harus sabar. Di sini kita mungkin nggak bisa dicolek orang, cuman di sana harus sabar. Karena askar itu kalau udah nyuruh kita bubar gitu, itu benar, ayo gitu. Wah, itu kalau kita nggak sabar, wah, apalagi yang pada punya silat, wah siapa nih gitu, siapa ente gitu, wah itu nggak boleh. Jadi harus sabar. Ibu-ibunya juga begitu. Nanti ada askariahnya yang perempuan itu agak galak-galak karena mereka menertibkan masjid, ribuan orang, ibu bapak, kita harus maklumi mereka kerja capek, kadang udah galak aja masih ada yang nyeleweng. Jadi gimana supaya kita nggak kenal omel mereka, kena sentuhan mereka, ya udah nurut aja. Saya udah pengalaman banget, tas saya diambil sama askar, didorong, agak ditarik, ya udah mau gimana lagi. Satu sabar, kedua emang nggak bisa. Ya Bapak. Satu sabar, kedua emang nggak bisa ngelawan, badannya gede-gede Arab Pak. Saya takut juga orang segini saya. Jadi saya tinggalin aja udah. Jadi gitu ya. Insya Allah kita semua diberi kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya Ustaz Umar. Syarat rukun dan wajib umroh. Syarat umroh yang pertama adalah muslim. Insya Allah kita semuanya orang muslim. Yang kedua berakal. Berakal bisa diartikan juga akalnya sehat, bisa menerima
hukum syariat, dalam bisa menerima, minimal dia tahu mana yang benar, mana yang salah. Itu arti yang berakal. Balik juga sudah sampai kepada umur dewasa, sudah dewasa, sudah balik. Umrohnya anak-anak yang belum dewasa adalah hanya umroh sunnah atau umroh tarbiyah. Apa itu umroh tarbiyah? Sebagai pendidikan bagi mereka. Masya Allah, udah kecil diajak umroh, insya Allah itu menjadi pancingan. Yang nanti udah besar, meskipun mereka nanti harus mengulang umroh lagi untuk umroh yang wajib. Karena anak-anak ini belum memenuhi syarat. Jadi hanya sebagai tarbiyah, mengenalkan kau ini Islam, ini makam Nabi Muhammad. Nggak apa-apa, itu pun bagus. Dan didoakan orang tuanya di sana, ini anak ketemu Nabi nanti di makam Nabi. Masya Allah. Ya, banyak sekali anak-anak yang umroh memang sekarang dibawa oleh orang tuanya. Itu menjadi doa. Dan syaratnya adalah mampu. Ya, mampu secara fisik, secara finansial. Karena ada beberapa hukum umroh Bapak Ibu, yaitu diantaranya adalah umroh yang makruh. Apa itu umroh yang makruh? Yaitu umroh orang fakir atau orang miskin. Seperti apa? Orang fakir, orang miskin yang memaksakan pergi umroh, yang dia bekalnya pas-pasan, bahkan dia sampai meminjam, ya, menyusahkan diri sendiri, pulang juga dia tidak tahu bagaimana nasibnya. Ini menjadi hukum yang makruh sebenarnya. Karena dalam ibadah umrah itu harus istitoah, mampu secara fisik dan finansial. Minimal dia ada punya bekal, atau dia meninggalkan keluarga, harus ada bekalnya juga bagi keluarga. Seperti itu. Rukun umroh yang tadi sudah sudah sampaikan di depan, ada ihram, ada tawaf, ada sa'i, ada tahallul, ada tertib. Ihram itu nanti kita akan ihram di mikot. Mikot itu adalah tempat untuk mengambil niat Bapak Ibu. Jadi kita kalau berada di Mekah pun harus keluar dari kota Mekah untuk mengambil mikot. Bermikot di tempat mikot, kita berihram di tempat mikot. Jadi kalau saya suka nyontohin begini, kalau kita rumah di Jakarta aja misalkan gitu, kalau kita mau mikotnya kita itu di Bekasi. Paling tidak di perbatasan Bekasi Barat yaitu Jakarta Timur ya. Kalau yang ada rumahnya di Bintara itu Keranji. Nah, Keranji itu tempat mikot. Jadi keluar daripada Jakarta, keluar daripada kota Mekah. Itulah yang dimaksud dengan mikot. Kita akan ihram di mikot, lalu kembali ke Masjidil Haram, kita tawaf 7 putaran, kita sa'i 7 kali bolak-balik, artinya ke Sofa ke Marwah, dari Sofa ke Marwah itu sekali, dari Marwah ke Sofa dihitung juga sekali. Jadi 1, 2, 3, 4 itu. Jadi bukannya 1, 2 putaran tuh dihitung 1, karena saya pernah nemuin ada orang yang sa'inya 14 putaran. Dia ngitungnya Sofa Marwahnya 1, Sofa Marwah 2, Sofa Marwah 3. Jadi alhamdulillah ya, betis tuh urusannya nanti. Betis sama tumit. Apalagi yang umurnya udah 40, 50, mohon maaf. Apalagi kita orang Indonesia, yang makannya pakai kol, pakai kangkung, apalagi Pak. Ya udah asam urat, dengkul dan segala macamnya, kasihan. Karena itu nggak ikut manasik mungkin ya. Maka itu nanti ada hukum manasik itu Pak, hukum manasik seperti ini itu fardu ain bagi kita. Bagi kita setiap jamaah fardu ain hukumnya fardu ain wajib bagi setiap kita yang ingin umroh, supaya tahu nanti di sana ibadah tidak keder bahasanya, tidak bingung, tidak linglung. Seperti itu. Habis sa'i nanti tahallul, memotong rambut sedikit. Setelah itu baru kita selesai. Nah, ini rutenya niat dan berihram di mikot. Nanti kita nanti insya Allah pakai kain ihram itu karena ke Madinah dulu, di hotel itu udah mandi sunnah ihram, udah pakaian ihram, baru kita berangkat ke Mekah. Sebelum sampai Mekah kita singgah di mikot, namanya mikot Bir Ali. Disitulah nanti kita sholat sunnah ihram dan niat bareng-bareng bersama ustadznya nanti, Ustadz Farhan. Niatnya nanti di bis, insya Allah semua nanti dibimbing Bapak Ibu. Sehabis dari Bir Ali, naik bis menuju ke Mekah, sampai ke Mekah, ke hotel dulu, biasanya tadi yang sudah dijelaskan, di hotel kita taruh-taruh barang, turun lagi ke lobi, atau nanti bisa juga makan dulu, nanti ikuti pokoknya pembimbing itu akan mengarahkan, ngumpul di lobi hotel, baru kita jalan ke masjid sama-sama untuk melaksanakan tawaf, sa'i, dan tahallul. Setelah itu selesai umroh kita 1 kali, umroh wajib namanya. Umroh yang pertama adalah umroh yang wajib bagi setiap muslim. Setiap muslim wajib umroh seumur hidup sekali paling enggak. Gitu. Umroh selanjutnya adalah umroh sunnah.
Mana ihram? Kata ihram diambil dari bahasa Arab, yaitu dari kata al-haram, yang bermakna terlarang atau tercegah. Hal itu dinamakan dengan ihram karena seorang yang dengan niatnya masuk pada ibadah haji atau umroh, maka ia dilarang berkata dan beramal dengan hal-hal tertentu seperti jima, berhubungan badan antara suami istri, menikah, berucap kotor, dan lain sebagainya. Jadi ihram itu dari kata haram, Bapak Ibu. Kenapa haram? Apa setelah kita berniat umroh, berniat ihram, semua yang halal jadi haram. Itu pengertiannya. Seperti apa? Itu tadi. Berhubungan badan suami istri kan halal tuh. Tapi begitu sudah berihram, jadi haram. Udah ihram. Menikah itu halal. Kalau ada semuanya, ada maharnya, ada saksinya, ada walinya, halal. Tapi begitu sudah berihram, menikah jadi haram. Memotong kuku itu halal. Potong kuku boleh. Ya, yang nggak boleh motong gaji karyawan, Bapak Ibu. Sian karyawan. Gitu ya, Ustaz Umar. Motong kuku boleh, halal, tapi begitu udah ihram nggak boleh lagi, haram motong kuku, potong rambut dan lain sebagainya. Ya, jadi makanya itu pengertian ihram. Sama kayak ini, saya mau nyontohin satu sedikit. Takbiratul ihram di dalam sholat. Allahu Akbar. Ini namanya takbiratul ihram. Begitu udah takbir al-ihram, diharamkan semua yang halal. Udah nggak boleh tuh begitu takbir ihram, makan, minum. Nggak mungkin orang rokok, ngobrol. Masa udah Allahu Akbar sambil makan dulu? Nggak boleh. Maka setelah takbiratul ihram, yang halal-halal menjadi haram. Itu pun nggak semuanya hal-hal yang halal. Jadi ada tertentu hal-hal yang tertentu yang menjadi haram. Berikutnya, Ustaz Umar. Sebelum ihram disunahkan untuk mandi sunah ihram. Ya, tadi saya bilang kita ini akan mandi di hotel, Ibu, Hotel Madinah. Sebelum kita berangkat ke Mekah, kita akan mandi, dan di hotel itu Bapak dan Ibu sudah menggunakan pakaian ihram. Membersihkan badan, memotong kuku, menipiskan kumis, mencukur bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, dan lain-lain. Ini sunnah-sunnah ya, sunnah-sunnah ihram. Jadi di Madinah itu ketika mandi silakan pakai sampo merek apa aja silakan. Mandi sebersih-bersihnya pakai sabun. Sabun batang, sabun setengah batang, sabun cair, sabun setengah cair. Itu semua pakai. Ya, deodoran semuanya pakai. Minyak wangi di badan. Nah, ini dianjurkan bagi laki-laki, tapi perempuan pun kalau mau pakai sedikit aja boleh. Ya, niatnya untuk agar indah saja, agar menghilangkan bau. Artinya kalau deodoran harus dipakai untuk perempuan kan boleh-boleh saja. Yang nggak boleh kan berlebihan. Sebotol minyak wangi setengah dikecrotin semua. Nah, itu mau kemana gitu ya? Mau kemana kita pakai minyak wangi segitu banyaknya? Jadi silakan saja, itu adalah sunnah. Kemudian pakailah kain ihram untuk laki-laki, sedangkan wanita tidak ada pakaian khusus, dia hanya menutupi aurat seperti aurat ingin sholat, kecuali yang terbuka hanyalah wajah dan telapak tangan. Bagi ibu-ibu, saya punya catatan. Sekarang itu yang penutup tangan itu ada yang model cincin ya, Mbak Ibu, ada yang model cincin. Itu model cincin itu ini ya masih terlihat nih Bapak Ibu, jari-jarinya. Jadi ada yang model cincin, ada yang modelnya tertutup seperti ini. Itu yang lebih baik adalah yang tertutup. Kemarin jamaah saya yang minggu lalu itu ibu-ibunya hampir semuanya beli di toko, dikasihnya yang model cincin terus jarinya masih terlihat. Saya bilang, ibu ada lagi nggak itu? Nggak ada Pak Ustadz. Akhirnya ada yang beli di sana, jadinya repot. Mumpung masih di sini persiapan beli yang tertutup begini, yang ininya bolong, yang telapak tangannya bolong. Karena sekarang ada model yang cincin-cincin gitu, emang lebih cakep sih modelannya. Ya, kalau bapak-bapak itu hanya dua helai kain ihram atas dan bawah. Boleh pakai gesper. Biasanya ada gesper khusus tuh buat kain ihram. Silakan saja itu. Dan gesper itu wajib Pak. Artinya wajib untuk mengamankan kain ihram kita. Itu. Seperti itu. Yang berikutnya ihram dan niat. Sebelum ihram dianjurkan sholat sunnah 2 rakaat. Ya, tadi dari Madinah, dari hotel kita mandi, udah rapi semua menuju bis, berangkat ke Mikot Bir Ali namanya. Sampai di Bir Ali kita akan sholat sunnah 2 rakaat.
Sebelum sholat 2 rakaat, yang pasti adalah sholat tahiyatul masjid atau tahiyatul masjid. 2 rakaat tahiyatul masjid, selesai langsung bangun lagi sholat sunnah 2 rakaat. Sunnahnya rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun. Tahu ya Bapak Al-Kafirun? Kuliah. Yang kedua adalah surat Al-Ikhlas atau surat Kulhu. Jadi kuliah dan Kulhu. Itu sunnahnya. Yang kedua membaca istighfar, membaca syahadat, membaca sholawat, banyak-banyak talbiyah juga nanti sebelum sesudah ihram itu ya. Kalau sebelum ihram istighfar, syahadat, sholawat, zikir dan lain-lain, dan membaca niat. Niat ini akan dibaca bersama-sama, dipimpin oleh ustadz, oleh mutawif, nanti di bis. Jadi habis sholat sunnah ihram di masjid itu, jamaah kembali ke bis yang masih berada di parkiran mikot. Nah, dari sana nanti ustadznya pakai mikrofon, baca bersama-sama. Nawaitul umrah wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma bi umrah. Itu seperti itu niatnya. Aku niat melaksanakan umroh dan berihram karena Allah Subhanahu wa taala. Aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berumroh. Nah, semenjak itulah nanti di bis semua larangannya berjalan. Ya, larangannya berjalan. Jadi kalau nanti tadi tuh yang dari habis mandi umroh, mandi ihram, sholat sunnah ihram itu belum kenapa-napa tuh, belum berjalan apa-apa. Nanti udah berjalan itu setelah niat di bis baru itu larangannya berjalan. Seperti itu. Lanjut, Ustaz Umar. Contoh pakaian ihram, nah ini ya untuk Bapak, Ibu seperti ini. Nah, ini tapi ibunya itu kurang tutup tangan itu. Gambarnya nanti kita cari lagi. Bagaimana cara Anda memakai pakaian ihram? Banyak cara Bapak Ibu, ini salah satu caranya. Nah, ini salah satu caranya, biasanya disamain dulu ujung sama ujungnya. Nah, disamain ujung sama ujung. Lalu dirapetin, tangannya dimasukin ke dalam. Nah, udah set, mudah sekali. Tapi itu harus kuat ya. Nanti dorong ke dalamnya tadi itu harus kuat karena supaya aman. Nah, jangan terlalu rapat. Artinya ketika Natani pakai jangan terlalu rapat, yang ada nanti nggak bisa melangkah dengan jelas, dengan leluasa. Nah, ini udah posisi yang paling enak. Tapi ini adalah contoh yang salah karena nanti nggak boleh pakai kaos. Tapi nggak apa-apa dia mah ini pakai kaos, namanya juga contoh. Seperti ini. Nah, ini yang keduanya, kain keduanya, yang kirinya agak pendek, yang kanannya dipanjangin. Nah, bisa diselipin ke situ. Nah, udah gini. Seperti ini, ya. Kalaupun nanti ketika tawaf dan sa'i ada sunnahnya ittiba. Ittiba itu adalah tangan kanannya diperlihatkan, dibuka. Artinya nggak ketutup semua, tapi tangan kanannya terbuka. Nanti insya Allah lebih jelasnya lagi sama Ustadz Taufik, dan insya Allah itu gampang sekali. Ada manasik kedua nanti di Madinah sebelum kita berangkat ke Mekah. Sunnah ihram, perbanyak membaca talbiyah dengan mengangkat suara bagi jemaah laki-laki dan dalam perjalanan Mekah. Biasanya nanti ustadznya pakai mic itu di bis. Bapak Ibu, kita berbanyak talbiyah dalam menuju ke Mekah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Seperti itu. Nanti dilanjut lagi, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar, gitu. Dipimpin nama ustadznya di awal-awal, nanti setelah itu sambil masing-masing Bapak Ibu berzikir, bertalbiyah sendiri-sendiri. Berikutnya, Ustaz Umar, menutup kepala dengan penutup apapun. Ini larangan ihram, ya. Bagi laki-laki, larangan ihram menutup kepala dengan penutup apapun. Nggak boleh pakai topi, kopiah, pet, apapun itu, kupluk, termasuk kain ihram di apa nih bahasanya, dikepalain gitu. Ini terus dikepalain. Nah, itu nggak boleh, itu larangan, ya. Berikutnya mencukur rambut atau memotongnya walau sedikit nggak boleh. Memotong kuku tangan atau kaki nggak boleh. Memakai wewangian setelah ihram nggak boleh. Memakai pakaian berjahit juga tidak boleh. Membunuh binatang buruan, darat, laut, ataupun itu selama sudah berihram nggak boleh. Berhubungan suami istri juga, melaksanakan akad nikah atau melamar atau
yang dilamar atau ikut menjadi yang melamar gitu, yang ayo kamu sama kamu aku lamarin, itu nggak boleh juga. Ya, jadi itu larangan ihram yang semuanya adalah halal sebenarnya, tapi menjadi haram ketika sudah berihram. Seperti itu. Berikutnya, masuk kepada pengertian tawaf. Tawaf adalah salah satu amalan yang menentukan sah tidaknya amalan ibadah haji atau umroh seseorang. Tawaf merupakan salah satu rukun haji atau rukun umroh, yang mana apabila ditinggalkan maka ibadah haji atau umrohnya yang dilakukan tidak sah. Tawaf dalam ibadah haji atau umroh dilakukan dengan cara mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Ketika seseorang hendak melakukan tawaf, ada ketentuan-ketentuan yang harus diikuti. Jadi rukun tawaf itu hanya mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, Bapak Ibu. Berikutnya Ustaz Umar. Ketentuan tawaf, berniat untuk melaksanakan tawaf. Ya, nanti semua ini adalah di dalam bimbingan, insya Allah. Orang yang hendak bertawaf diwajibkan untuk mengelilingi Ka'bah, karena memang rukunnya adalah mengelilingi Ka'bah. Adapun doanya itu adalah doa-doa sunnah, doa yang dianjurkan. Itu seandainya ada orang yang cuma keliling Ka'bah 7 kali, itu sah tawafnya, gitu. Jadi tapi sangat disayangkan, ngapain keliling Ka'bah diem aja, nggak berdoa, nggak berzikir, ya. Dan semuanya udah ada susunannya. Semua udah ada ulama, dari Nabi yang mengajarkan kita untuk baca-baca ketika lagi bertawaf. Tawaf dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad. Start dan finishnya adalah Hajar Aswad. Hajar Aswad itu batu yang hitam dilapisi dengan sesuatu yang putih, lapisan putih, ada di ujung dekat pintu Ka'bah, itu Hajar Aswad. Jadi startnya di situ, finishnya di situ. Dihitungnya mulai di situ dan berakhirnya juga di situ. Posisi Ka'bah berada di sebelah kiri orang yang bertawaf. Ya, posisi Ka'bah ada di sebelah pundak kiri. Sedangkan tadi kalau bapak-bapak itibanya yang kain kanan itu ya, di sebelah kanan. Nah, jadi nggak boleh ada Ka'bahnya di sebelah kanan. Yang ada nanti tabrakan nama yang lain. Orang yang hendak bertawaf harus suci dari hadas dan najis. Benar. Orang yang tawaf harus punya wudhu, Bapak Ibu. Harus punya wudhu. Jadi sama dengan sholat, harus punya wudhu. Orang yang tawaf itu harus punya wudhu. Paling tidak orang yang bertawaf harus menahan wudhunya sampai sholat sunnah tawaf. Karena nanti ada sholat sunnah tawaf, Bapak Ibu. Setelah itu baru boleh batal atau boleh membatalkan. Kita berdoanya mudah-mudahan selama tawaf dan sampai sholat sunnah tawaf 2 rakaat itu semuanya kita bisa menahan wudhu. Kenapa tidak? Kalau nggak bisa nahan wudhu atau batal wudhunya, itu agak repot mengambil wudhunya lagi. Harus berhenti, minggir ke pinggiran Ka'bah atau mencari toilet, dan yang pasti akan terpisah dengan jamaah. Mau tidak mau jamaah harus melanjutkan tawafnya dan dia harus terpisah. Meskipun nanti dari kami tetap ada asisten mutawif, ada asisten mutawif ustadz yang kita atur nanti di sana kalau memang ada yang telat terpisah. Tapi kami berdoanya, kita semua berdoanya mudah-mudahan tawaf sampai sholat sunat tawaf, bahkan sampai sa'i dan tahalul semuanya bareng-bareng. Itu lebih enak lagi. Kalaupun mau ke kamar mandi setelah sholat sunat tawaf itu dibolehkan. Seperti itu. Berikutnya adalah orang yang hendak bertawaf harus Setumar, mohon maaf, menutup aurat jelas ya, seperti orang yang dalam keadaan sholat. Lanjut. Ya, ini dia ilustrasi tawaf. Itu yang garis merah itu adalah jalur kita mengelilingi Ka'bah. Kenapa agak jauh, agak sedikit menjauh? Karena semakin rapat itu semakin ramai. Dan kalau ramai malah nggak bisa jalan, Bapak Ibu. Terhambat kita tawafnya. Maka biasanya saya dengan Ustadz Farhan membimbing itu di lingkaran merah itu kita keliling Ka'bah. Dan itu agak lancar dan nggak terlalu jauh juga. Ya, itu kalau kita lihat di nomor 1 itu ada Hajar Aswad. Di mana startnya tawaf kita di situ dengan mengucap Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar dengan mengucup begini, melihat ke Ka'bah, dikecup, melihat ke Hajar Aswad di sudut di nomor 1 ini. Bismillahi Allahu Akbar, dikecup, bisa juga dengan 3 kali kecupan, lalu dilanjut membaca
doa atau zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah, atau doa yang sudah ada di buku panduan manasik yang nanti kita akan dapat masing-masing. Nah, itu juga dua. Ada juga nomor 2 itu adalah multazam yang tadi saya bilang, tempat yang mustajab untuk berdoa. Kata Nabi, nggak ada doa yang ditolak oleh Allah orang yang berdoa di multazam. Cuma itu sampai ke situ Bapak Ibu, Masya Allah, rebutan juga. Hajar Aswad juga rebutan. Itu di nomor 2 antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad itu dinamakan multazam. Yang ketiga itu adalah pintu Ka'bah. Itu orang juga banyak berdoa di situ. Yang keempat itu Hijr Ismail, yaitu saya bilang tadi bangunan yang melingkar setengah itu. Dan sekarang untuk masuk ke Hijr Ismail itu ada jadwal-jadwalnya Bapak Ibu. Saya nggak bisa memastikan karena jadwalnya itu buka tutupnya itu sesuai randomnya petugas. Kadang-kadang di waktu duha, kadang-kadang di 11 siang, 11 malam ada. Jadi sekarang dibikin antrian. Lebih rapi, lebih tertata, nggak kayak rebutan zaman-zaman dulu. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah umroh atau haji, sekarang udah nggak seperti itu. Hijr Ismail dibikin barisan, dibikin antrian. Memang agak lucu sekali gitu, ngantri di Ka'bah untuk masuk Hijr Ismail. Dan itu semua rezeki-rezekian Bapak Ibu. Jamaah kami ada yang dapat, ada yang nggak kemarin. Hijr Ismail. Berikutnya yang 5 adalah ada rukun Yamani. Ya, tadi saya bilang itu. Dari garis biru ya, garis biru ke yang biru itu dari rukun Yamani ke Hajar Aswad. Oh, itu adalah waktu yang mustajab, tempat yang mustajab. Apa doanya di situ? Nanti ada doanya. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa juga nanti akan dibimbing oleh Ustaz. Tapi kadang doanya ini udah selesai, putarannya masih ada sedikit. Disitulah maka nanti saya ngingetin tuh. Ustadz Farhan ngingetin, berdoa Bapak Ibu, berdoa sesuai keinginan masing-masing. Karena kami ingin sekali di waktu yang mustajab itu kita nggak ketinggalan doa. Seperti itu. Yang berikutnya nomor 6 adalah makam Ibrahim. Makam itu Bapak Ibu, qoma yaqumu, tempat berdiri. Jadi makam itu adalah jejak kakinya Nabi Ibrahim. Bukan seperti makam yang kita artikan di sini makam kuburan itu, bukan. Jadi itu adalah jejak kaki Nabi Ibrahim, ada 2 telapak kaki Nabi Ibrahim yang diabadikan seperti itu. Itu dulu ketika Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah, merenov Ka'bah, ada riwayat membangun, ada merenov, itu bekas kakinya sampai napak di situ. Seperti itu. Ini ilustrasi tawaf. Nah, berikutnya, satu Mar. Sunnah tawaf, sedapat mungkin dikerjakan semua. Tetapi jika ada yang tertinggal atau terlupa tawaf, kita tetap sah. 1. Memberi hormat istilam kepada Hajar Aswad. Yang tadi saya bilang, Bismillahirrahmanirrahim, itu adalah istilam. Awal putaran dengan mengecup Hajar Aswad dan mengusap Hajar Aswad dengan tangan kanan, lalu dikecup atau melambaikan tangan kanan ke arah Hajar Aswad. Kalau untuk mengecup tangan kanan, mengusap itu agak sulit ya untuk mencapai ke Hajar Aswad. Tapi kalau dari jauh tadi melambaikan tangan seperti ini, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu mungkin dilakukan. Jadi kita ambil yang kedua itu. Yang kedua khusus pria, bahu kanan ihram terbuka, ittiba namanya tadi saya bilang, sunnah bertawaf. Yang berikutnya adalah khusus pria berlari-lari kecil pada 3 putaran pertama ketika tawaf yang pertama kali saja. Tapi ini pun jika mampu. Biasanya karena kita rombongan untuk tawaf lari-lari kecil itu agak sulit ya. Jadi saya suka biasanya ya udahlah kita bareng-bareng aja jalan seperti biasa. Yang berikutnya mengucapkan doa, pujian kepada Allah dan sholawat bagi Nabi. Kita bebas membaca apa saja yang kita mampu, tidak usah terikat pada bacaan tertentu. Benar? Karena itu tadi rukunnya umroh tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bahnya, bukan bacaannya. Adapun bacaan nanti sudah disusun dan akan nanti dibimbing. Setelah itu silakan Bapak Ibu mau doa apa saja. Yang berikutnya mengusap rukun Yamani atau melambaikan tangan dari jauh tanpa dikecup sambil mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tadi Hajar Aswad dikecup Bismillahirrahmanirrahim, rukun Yamani sebelum Hajar Aswad itu kita juga sama mengecup istilam tapi tidak mengecup, cukup Bismillahi Allahu Akbar tanpa dikecup. Nah itu seperti itu. Nah, berikutnya satu Mar, membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Itu di buku panduan ada nanti
selesai 7 putaran, sholat sunnah 2 rakaat. Nah ini yang saya bilang tadi, sholat sunnah tawaf 2 rakaat di sekitar makam Ibrahim atau di sekitar Ka'bah yang nanti tempat sesuai kondisional saja. Ustadznya nanti yang mengatur di mana kita bisa berkumpul di belakang makam Ibrahim atau di sekitarnya untuk sholat sunnah 2 rakaat. Yang pertama membaca surat Al-Kafirun, yang kedua rakaat kedua membaca Al-Ikhlas. Berikutnya berdoa di multazam antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Ini akan sulit dilakukan. Jadi itu biasanya pada mengejarnya di luar umroh. Kalau lagi umroh bareng-bareng begitu, kita selesaikan dulu ibadah umroh kita sampai tahallul. Setelah itu nanti kalau di waktu bebas, silakan Bapak Ibu ke Ka'bah untuk berdoa di multazam. Yang berikutnya adalah minum air zam-zam. Ya, mumpung di sana minum air zam-zam yang banyak, gratis. Di sini air zam-zam mahal, di sana gratis. Minum sebanyak-banyaknya dengan doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu pengetahuan yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan sembuh dari segala penyakit, dan sembuh penyakit pikun dengan rahmat-Mu ya Allah yang maha pengasih lagi penyayang. Air zam-zam itu 5 syuribalah. Zam-zam itu tergantung orang yang minumnya. Niatnya apa, itu zam-zam ngikutin. Ya Allah, sehatkan badan saya, asam urat saya, ya Allah ilangin. Itu zam-zamnya ngikutin. Ya Allah, saya punya penyakit ini, penyakit itu, ya Allah hilangkan dengan zam-zam ini, ya Allah dengan izin-Mu. Jadi zam-zam itu ngikutin. Jadi obat apa aja sesuai keinginan kita. Makanya minum zam-zam jangan lupa pakai niat, jangan lupa pakai doa. Ya Allah, kantong saya ya Allah udah tipis. Nah itu yang nggak bisa. Ya, kalau zam-zam nggak bisa buat kantong tipis. Ini kalau itu mah beda lagi, bukan zam-zam. Ya, caranya ya harus pakai transfer kalau kantong udah tipis, Bapak Ibu. Berikutnya, ini sa'i. Tata cara sa'i dari Safa dan Marwah. Ya, itu sekitar kurang lebih jaraknya adalah 400 meter, sedangkan 50 meter itu ada namanya pilar hijau, yang dimana nanti kita ada khusus laki-laki itu lari-lari kecil di situ. Adapun doa-doanya nanti ada di buku manasik. Sa'i catatannya boleh tanpa wudhu. Nah ini makanya tadi saya bilang minimal kita menahan wudhu itu daripada tawaf sampai sholat sunat tawaf. Setelah sa'i itu udah bebas ya tuh. Boleh apa aja dah. Karena saya punya jamaah waktu itu Bapak Ibu pengalaman. Dia nggak bisa lihat orang banyak. Dia nggak bisa nahan angin dalam perutnya. Dia pasti kalau ngeliat orang banyak atau ini nggak bisa, pasti mau buang angin. Akhirnya dia bilang, Insya Allah Ustadz, saya tahan. Itu saya tahan. Akhirnya bener, sampai sholat sunat tawaf dia tahan. Buang angin kentut itu, begitu sa'i Bapak Ibu, alhamdulillah, prat. Ya saya mau ngomong apa lagi? Saya janji begitu, ntar Pak, pas sa'i boleh. Sekalinya dibolehin bener-bener, Masya Allah. Jadi gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Daripada masuk angin itu, angin ngider-ngider aja di situ di perut. Tapi yang penting lancar, semuanya lancar. Makan dan minum, nanti ada tempat di sa'i itu ada zam-zam di kanan kirinya, kita bisa minum dengan bebas ya. Istirahat dulu ya bisa, santai-santai dulu. Cuma biasanya karena jamaah pengen cepet kelar, jadi nggak ada tuh kita duduk-duduk, semuanya semangat. Dan semua juga nanti ini yang untuk keberangkatan ini semuanya semangat, karena kita ngeliat kanan kiri itu orang-orang Turki, Irak yang udah tua-tua semuanya semangat. Nah, kalau ini kan yang nanti yang hadir ini kan yang umroh nggak ada yang tua, ini mah muda-muda semua. Kalau kata Ustadz Umar kayaknya 17 tahunan umurnya, 25 paling tua ya Pak Ibu ya. Yang berikutnya bisa pakai kursi roda, dilakukan oleh wanita yang haid. Dilakukan oleh wanita yang haid. Wanita yang haid boleh ya, cuman ya itu tadi banyak biasanya yang haid itu udah nggak ikut umroh dari awal. Pakai kursi roda itu ada di tengah-tengah bagi Bapak Ibu, tapi mudah-mudahan saya kita berharap semuanya sehat, tidak ada yang pakai kursi roda, semuanya semangat, lancar, mudah. Kalaupun ada pakai kursi roda, ada nanti di tengah ada petugasnya. Tapi itu harus memang punya budget lebih untuk bayar kursi rodanya. Nah, itu ada Safa, ada Marwah itu. Tata cara sa'i. Iya.
ketika mulai mendaki Bukit Safa dan Marwah baca innas safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayat tawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Ini doa ketika mendaki Bukit Safa dan Marwah. Doanya sama. Berikutnya zikir Nabi ketika di atas Bukit Safa dan Marwah. Ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wa'dah. Ya, ini Nabi zikirnya ketika di atas Bukit Safa dan Marwah. Semua ini ada nanti di buku manasik, Bapak Ibu, manasik umroh. Saat melintasi lampu hijau yang dimana jamaah laki-laki disunahkan lari-lari kecil, itu membaca Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahul azizul akram. Ini juga nanti laki-laki biasanya harus lebih semangat. Biasanya ustadznya nanti Rabbighfir, diikutin tuh Rabbighfir warham gitu-gitu. Jadi capeknya jadi hilang karena semangat. Nah, berikutnya tata cara tahalul berarti mencukur atau menggunting rambut kepala sebagai tanda telah bebas dari larangan-larangan ihram. Untuk laki-laki hendaknya dicukur habis dan untuk perempuan adalah 1 ruas jari. Ya, tahalul itu mencukur rambut, nanti kita tahalul setelah Safa dan Marwah. Nah, biasanya ada di sekitaran Marwah, harus keluar sedikit karena di situ adanya tempat sampahnya untuk membuang rambut kita. Kalaupun ada juga nanti saya biasanya bawa keluar masjid dulu Bapak Ibu supaya bisa sambil duduk-duduk baru nanti kita tahalul. Adapun tahalul itu nanti ikuti ustadznya, arahan ustadznya bagaimana tata caranya. Itu biasanya boleh bapak-bapak itu langsung dicukur halus ya. Cuma nanti memang ada umroh kedua tuh. Meskipun umroh kedua kalau memang rambutnya udah gundul bisa juga yang dicukur itu kalau dia punya janggutnya yang dicukur. Tapi kalau nggak ada semua, nah ini agak repot nih tahalulnya buat bapak-bapak yang umroh pertama udah botak duluan. Rambut mana lagi yang kudu dicukur gitu ya. Kalau makanya saya biasanya ya jamaah juga biasanya umroh pertama biasa dulu, tipis dulu. Yang kedua baru pada dicukur tuh, cukur halus. Dihabisin, dibotakin. Untuk ibu-ibu, wanitanya hanya sedikit aja, nanti dipotong oleh suaminya gitu, jilbabnya dari dalam aja sedikit truk gitu. Itu udah selesai. Berikutnya, melakukan pelanggaran ketika ihram ada 3 keadaan. 1, melakukan pelanggaran tanpa uzur. Ini dam ya Bapak Ibu, denda bagi orang-orang yang melanggar. Melakukan pelanggaran tanpa uzur dan tidak ada kebutuhan. Ini adalah perbuatan dosa dan wajib membayar fidyah. Yang kedua, melakukan pelanggaran karena ada kebutuhan. Nah, misalnya memakai jaket ketika cuaca dingin. Tidak ada dosa untuk pelanggaran ini, namun wajib membayar fidyah. Yang ketiga, melakukan pelanggaran karena uzur. Semacam tidak tahu, lupa, terpaksa, atau dalam keadaan tidur. Hal ini tidak ada dosa untuk pelanggar ini, sedangkan kewajiban membayar fidyah masih diperselisihkan ulama. Insya Allah yang lebih mendekati kebenaran adalah tidak ada kewajiban membayar fidyah. Kalau keadaannya kayak begini, uzur, tidak tahu, lupa, terpaksa, atau dalam keadaan tidur. Makanya Bapak Ibu, manasik seperti ini menjadi fardu ain supaya tidak ada lagi kata tidak tahu. Saya tidak tahu, saya ini gitu. Ataupun lupa, silakan bertanya kepada ustadznya, kepada pembimbingnya di sana, supaya tidak terjadi pelanggaran yang ada. Seperti itu. Berikutnya, ukuran pembayaran fidyah. Pada beberapa pelanggar berbeda-beda. Berikut rinciannya. Memotong rambut, kuku, mengenakan tutup kepala atau wajah, memakai pakaian berjahit, menggunakan wangian. Untuk masing-masing pelanggaran tersebut, fidyahnya ada 3 pilihan. 1, menyembelih seekor kambing. Semuanya dibagikan kepada orang miskin. 2, memberi makan 6 orang miskin. Masing-masing 0,75 kg bahan makanan. 3, berpuasa 3 hari. Jadi nanti dipilih nih ada 3 pilihan. Sanggup yang mana? Gitu, sanggup yang mana? Kalau puasa 3 hari kayaknya udah nggak bisa deh. Karena waktu kita sempit di sana juga dan lagi di sana kita harus banyak energi, jangan puasa dulu. Itu seperti itu. Kalaupun puasa biasa puasa ya puasa sehari mungkin, tapi jangan, saya harap karena keadaan cuaca juga Bapak Ibu harus dijaga.
Jadi jangan puasa. Berikutnya adalah berhubungan suami istri sebelum tahallul pertama. Sebelum tahallul pertama, ihramnya batal. Hukumnya ada 3. 1, wajib menyempurnakan ihramnya, haji atau umrohnya. 2, wajib mengqadha pada kesempatan berikut. 3, menyembelih seekor onta dan dibagikan kepada orang miskin. Namun jika hubungan istri dilakukan setelah tahallul pertama, hajinya tidak batal, namun wajib membayar fidyah berupa menyembelih kambing dan membagikan seluruh dagingnya kepada orang miskin di tanah haram. Ini membahas haji, tapi dalam umroh, ketika umroh udah nggak boleh juga berhubungan ini ya. Udah ihram nggak boleh berhubungan suami istri. Nah itu menyembelih seekor onta, Bapak Ibu. Seekor onta, dan onta lebih mahal daripada kambing. Kedua, pelanggaran berburu binatang darat. Jika binatang yang diburu ada yang kadarnya semisal kambing dan domba, maka ada 3 pilihan. Menyembelih binatang yang semisal dengan buruannya dan membagikan kepada orang miskin. Kedua, bersedekah dengan bahan makanan yang senilai dengan harga binatang tadi. 3, berpuasa beberapa hari sebanyak jumlah orang miskin yang bisa mendapat jatah sedekah makanannya. Namun jika binatang buruannya tidak ada yang semisal, maka ada 2 pilihan fidyah. 1, bersedekah dengan bahan makanan yang senilai dengan harga binatang buruan tersebut dan membagikannya ke orang miskin masing-masing 0,75 kg. 2, berpuasa beberapa hari sebanyak jumlah orang miskin yang bisa mendapat jatah sedekah makanannya. Ini memang pelanggarannya agak berat, ya Ibu. Berikutnya, bercumbu selain jima, baik sampai keluar air mani maupun tidak. Pelanggaran ini tidak sampai membatalkan ihram, namun pelakunya wajib beristighfar dan bertobat. Sebagian ulama mewajibkan untuk menyembelih kambing, boleh juga memberi makan 6 orang miskin atau berpuasa 3 hari. Namun sebagai bentuk kehati-hatian sebaiknya menyembelih binatang. Ya. Berikutnya, Sutumar, sudah pelanggaran? Iya. Adapun pelanggaran-pelanggaran tadi, Bapak Ibu, tidak usah terlalu dipikirkan. Kita berjalan saja beribadah, nggak usah mikirin rambut jatuh, rambut kepotong, putung kuku, nyembelih, berburu binatang, atau berhubungan badan. Itu insya Allah karena ihram itu tidak lama, Bapak Ibu, jaraknya. Kita itu tidak sampai 1 hari penuh menahan ihram, adapun mungkin dari mulai siang sampai malam. Setelah itu udah bebas lagi daripada ihram. Adapun haji mungkin bisa berhari-hari mereka menahan ihram, tapi kita insya Allah lah dengan dari siang sampai malam itu insya Allah lancar, nggak usah mikirin ntar begini, ntar begitu. Jadi pusing sendiri kita. Jadi terlalu hati-hati nanti. Ya kalau terlalu hati-hati juga nggak enak juga ibadah, was-was segala macam gitu. Makanya udah Bismillah, udah tahu hukumnya, udah tahu larangannya, Bismillah berjalan, nggak usah terlalu dipikirkan. Seperti kayak misalkan rambut nggak boleh rontok, nggak boleh potong, nggak usah dicek-cek di kain ihram. Oh ini rambut siapa nih? Ya saya kena fidyah nih, saya ini nggak usah. Ya jadi nyaman aja, berjalan aja seperti itu. Fikih umroh, kita akan menemukan ada fikih umroh nanti seperti apa. Ada tayamum, ada sholat di atas pesawat, ini pasti kita akan lakukan. Tayamum seperti ini caranya, Bapak Ibu, menutup telapak tangan ke sa'id. Sa'id itu adalah debu ya, sekali tepukan itu bisa ke bangku pesawat, bisa ke jendela pesawat. Meniup kedua tangan tersebut, itu bisa juga dengan diginiin, nggak usah ditiup. Mengusap wajah sekali dengan rata ya. Yang berikutnya mengusap punggung telapak tangan sekali. Begitunya bagian tangan yang diusap adalah bagian telapak tangan sampai pergelangan tangan saja, atau dengan kata lain tidak sampai siku seperti pada saat wudhu. Yang keenam, tidak wajibnya urut tertib dalam tayamum, boleh mendahulukan mengusap wajah diikuti tangan terlebih dahulu atau sebaliknya. Nah, ada juga Bapak Ibu, ini kalau ini kan di arahannya hanya sekali yang anuin debu ya. Tapi biasanya saya mengambil yang setiap usapan itu harus ngambil debu lagi. Tangan, wajah, tangan ambil debu, terus mau tangan ngambil debu lagi seperti itu. Nah, itu lebih terjaga ya. Berikutnya sholat di atas pesawat, duduk tegak di kursi pesawat seperti biasa, takbir, tangan melipat di antara atas pusar,
Lalu ruku, untuk ruku tidak terlalu bawah nunduknya, terus i'tidal. Kalau sujud itu harus agak lebih bawah, nah, agar membedakan antara ruku dan sujud. Seperti itu dilakukan sampai sesuai dengan rokaatnya seperti biasa sholat. Ya, jadi bedanya kita dalam keadaan duduk tidak berdiri. Bedanya ruku agak sedikit tinggi, kalau sujudnya agak sedikit ke bawah. Seperti itu. Berikutnya, Ustaz Umar. Jenis perjalanan yang boleh jamak dan qashar. Perjalanan jauh yang jaraknya 81 km atau lebih. Insya Allah kita ke Mekah lebih dari 81 ya, bahkan berkali-kali lipat. Ya, ke Bandung aja udah lebih, ya, apalagi ke Mekah, Madinah. Maka itu udah boleh dijamak dan qashar. Jamak itu Bapak Ibu artinya menggabungkan sholat. Menggabungkan antara dua waktu sholat. Apa yang digabung? Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, atau asar dengan zuhur, atau isya dengan maghrib. Itu namanya digabungkan, dijamak. Sedangkan pengertian qashar itu adalah didiskon, dikosor, dipotong. Apa yang dipotong? Rokaatnya. Rokaat yang mana? Yang bisa dikosor hanyalah rokaat yang 4. Jadi zuhur 4 dipotong 2, asar 4 dipotong 2, isya 4 dipotong 2. Itu namanya qashar. Kenapa ada jamak dan qashar? Karena ada orang mengerjakan jamak tapi nggak dikosor. Bagaimana caranya? Ya udah, dia 4 sama 4. Maghrib dengan isya, 3 dengan 4. Adapun jamak qashar berarti kalau digabung antara zuhur dengan asar, dikosor berarti 2 sama 2. Maghrib apakah bisa dikosor? Nggak bisa. Yang dikosor hanya yang 4. Berarti maghribnya 3, isanya 2. Nah, itulah jamak qashar namanya. Itu jamak qashar. Dan nggak ada sholat yang cuma qashar doang tanpa jamak, nggak ada. Iseng dia mau qashar doang, nggak dijamak. Lah, nggak bisa ya. Ya, jadi nggak bisa zuhur doang dipotong 2 tanpa dijamak dengan asarnya. Jadi persyaratannya harus jamak dan qashar. Perjalanan yang dilakukan memiliki destinasi dan tujuan tertentu. Seperti kita umroh, jelas ya. Yang ketiga, perjalanan tersebut tidak bertujuan maksiat. Insya Allah kita ibadah ya untuk umroh. Berikutnya, Ustaz Umar. Urutan melakukan sholat jamak. Ada jamak qashar dibagi lagi menjadi 2. Ada takdim, ada takhir. Takdim itu didahulukan. Jadi waktu yang belum datang disolat di waktu yang udah datang. Kita waktu masuk waktu zuhur, kita mau dahulukan asar, itu namanya jamak takdim. Jadi ngerjain asarnya di waktu zuhur. Jadi asarnya ditarik ke waktu zuhur. Sama seperti maghrib dengan isya. Kita sholat maghrib, kita mau narik itu isya di sholat maghrib, itu namanya jamak takdim isya. Kayak gitu. Sedangkan jamak takhir sebaliknya, mengerjakan waktu diakhirkan. Sholat zuhur di waktu asar, karena masih dalam perjalanan, jadi kita waktu sholat asar kita sholat zuhurnya di waktu asar, maka itu namanya jamak takhir. Sholat maghribnya di waktu isya, maka itu namanya jamak takhir isya. Seperti itu. Itu pengertian yang mudah, Bapak Ibu. Insya Allah 9 hari kita perjalanan, insya Allah pulang, wah mahir banget namanya jamak-jamak ada pokoknya. Nah, jamak takhir, jamak takdim segala macam yang mungkin tadinya masih agak tabu ya. Tapi insya Allah nanti mahir lah kita, insya Allah namanya jamak-jamak itu mudah sebenarnya. Berikutnya, Ustaz Umar, amalan sunnah berada di tanah suci. Sholat jenazah, iya. Nanti Bapak Ibu setiap hari, setiap habis sholat 5 waktu kita pasti ada sholat jenazah. Nggak pasti sih, tapi kebanyakan keseringan ada jenazah yang disolatin. Bagaimana niatnya? Ya udah, karena kita nggak tahu itu. Sebenarnya sih dijelasin sama Bilalnya. As-sholatu 'alal amwat wa tifli. Sholat kepada mayat-mayat. Artinya lebih dari 1. Sholat kepada orang-orang mati lebih dari 1. Wa tifli kepada anak kecil. Biasanya gitu. Atau juga kadang disebut as-sholatu alal mayyit. Alal mayyit berarti kepada mayit laki-laki.
Nah, ada juga nanti kepada mayit perempuan. Karena kita agak repot untuk mendengarkan itu, udah niatnya adalah saya niat sholat jenazah fardu kifayah 4 rakaat karena Allah. Allahu Akbar gitu aja. Adapun doanya ya udah pakai yang Allahumma fir lahum warhamhum seperti itu. Ya, man sholat ala janazah wa lam yatba'ha falah qiratun fa in tabi'aha falahu qiratan. Kila wa mal qiratan qala asgharuhuma mislu Uhud. Barang siapa mensolatkan jenazah dan agak mengiringinya ke pemakaman dan gak mengiring ke pemakaman, dia akan memperoleh pahala sebesar 1 qirat. Kalau dia juga mengiringinya sampai pemakaman, maka dia akan mendapatkan 2 qirat. Seperti apa itu 2 qirat? 1 qirat itu adalah yang terkecil. Qirat itu seperti gunung Uhud. Masya Allah, pahalanya sebesar gunung Uhud. Padahal Bapak Ibu, gunung Uhud itu adalah gunung yang terbesar yang ada di Madinah. Gunung terbesar mana pahalanya orang menyolati. Dan man sholat ala maghfurin, siapa yang mensolati jenazah yang diampuni oleh Allah, kita juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang disolatin di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, pasti mereka orang-orang yang istimewa. Kita setiap hari menyolatkan mereka, insya Allah pahalanya, dosanya kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang kama tadin tudan, siapa yang memperlakukan seperti itu di dunia kepada orang lain, maka dia akan diperlakukan juga kepada orang lain seperti itu. Siapa yang sering nyolatin jenazah, nyolatin orang-orang baik, nanti begitu kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, orang banyak yang nyolatin kita. Seperti itu aja harapannya. Kalau banyak yang nyolatin, doanya juga banyak. Insya Allah dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti biasanya setiap habis Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, dan dijelasin tuh sama Bilal pakai pengumuman as-sholatul alal amwat. Nanti baru nggak lama imam akan berdiri lagi, Allahu Akbar. Itu jangan bingung. Lah, sholat apa nih? Lah, kenapa nih gitu? Itu namanya lagi sholat jenazah. 4 kali takbir, sekali salam. Salamnya di waktu qiyam, di waktu berdiri. Seperti itu Bapak Ibu. Berikutnya. Oh ya, ini dia tata cara sholat jenazah. Silakan dibaca ya. Lihat takbir pertama, takbir kedua, nanti yang jelasnya lagi silakan dipelajari, bisa dibuka di Google, di Mbah Google itu lebih jelas lagi, atau punya buku panduan sholat, ada sholat jenazah, silakan dipelajari. Berikutnya, Sutumar. Amalan sunnah berada di tanah suci juga termasuk ada sujud tilawah. Biasanya sujud tilawah ini dibaca oleh imam Masjidil Haram atau imam Masjid Nabawi di Jumat subuh. Ada namanya ayat sajadah. Nah, sujud tilawah itu adalah ibadah sunnah berupa sujud yang dilakukan karena membaca atau mendengar ayat sajadah. Ketika imam membaca ayat sajadah, maka kita juga ikut sujud bersama imam. Apa bacaan ayat sajadah? Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Atau nanti ada versi pendeknya, sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi qaulillahi ta'ala ahsanul khaliqin. Itu banyak macamnya. Silakan cari juga, ada yang pendek-pendek bacaan sujud tilawah. Tapi biasanya itu hanya dibaca di Jumat subuh. Biasanya jamaah nggak pada sadar tuh, karena takbirnya imam sama takbir ruku, Allahu Akbar gitu. Nah, padahal itu lagi baca ayat sajadah. Biasanya diingetin sama askar-askar yang ada di samping tuh, petugas-petugas. Mereka bilang begini, sujud, sujud, sujud. Nah, itu. Jadi kita lagi sholat, baru itu kita disuruh sama orang yang kagak sholat, suruh apa? Suruh sujud, 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 sujud. Nah, itu baru pada sujud. Setelah sujud tilawah, bangun lagi, Allahu Akbar. Imam melanjutkan bacaan. Itu sedikit pengertian sujud tilawah. Berikutnya, Ustaz Umar. Iya, selesai sudah. Seperti itu manasik kurang lebihnya. Adapun ada pertanyaan-pertanyaan yang belum jelas, ada soal-soal yang harus ditanyakan, silahkan. Ada sesi ini memang question and answer. Bener gak Ustaz Umar nyebutnya tuh? Question. Silakan Bapak Ibu, Ustaz Umar dilanjut. Ya, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa
chat langsung di chat Zoom, atau nanti bisa aktifkan audionya aja langsung untuk bertanya dengan Ustadz Nabil, atau yang berkaitan dengan itinerary boleh juga langsung ditanyakan. Ini ada satu pertanyaan dari Bapak Budi Setiawan. Pak Ustadz, kita dari Madinah ke Mekah menggunakan bis, infonya menggunakan kereta Haramain. Tetap Bapak Budi, kita pakai kereta cepat, tapi memang dari Madinah ke Bir Ali-nya itu kita menggunakan bis untuk mengambil mikot. Kita berhenti dulu di Masjid Bir Ali, sholat sunnah di sana, kemudian baru bersama-sama kita menuju stasiun kereta cepat di kota Madinah dengan menggunakan bis juga. Nah, untuk perjalanannya, kereta cepat itu tidak bisa masuk bagasi, ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu hanya bisa membawa koper kabin. Koper bagasinya Bapak Ibu itu ikut bis ke kota Madinah. Jadi biasanya jamaah duluan yang sampai di hotel. Nah, setelah kita selesai umroh, baru koper bagasinya sampai. Jadi biasanya lebih dahulu jamaahnya. Jadi untuk misalnya ada yang penting dan ingin dibawa, dan saat ingin selesai umrah itu ada yang ingin diganti atau digunakan, sebaiknya masuk di koper kabin. Itu aja Pak Budi ya. Semoga Tambahan Ustadz Umar, ya. bahwa jarak antara Madinah Hotel dengan Bir Ali itu sebentar aja, Pak, itu kira-kira 15 menit, 20 menit, 15 menit lah. Dan dari Bir Ali ke stasiun juga sangat sebentar sekali, 15 menit, 20 menit. Jadi memang yang panjang itu Madinah Mekah. Makanya kita menggunakan kereta. Jadi seperti itu Pak Budi. Ya. Ya, Ustadz Umar. Ini berikutnya ini apa? Ustadz, bagaimana tawaf untuk jamaah yang membawa anak yang masih menggunakan pampers? Iya, itu tadi ini menjadi rukhsah ya. Rukhsah untuk anak-anak kecil, dan kita orang tuanya kan bukan kita yang pakai pampers nih, bukan kita lagi ngebawa-bawa pampers, karena memang anak itu harus pakai pampers supaya tidak tercecer kemana-mana. Jadi hal yang sesuatu kewajiban, jika dia terikat dengan kewajiban lain, maka itu menjadi wajib lagi. Artinya apa? Tawaf itu adalah wajib, rukun. Bagaimana supaya tawaf itu mudah? Karena bawa anak, supaya memudahkan, ya harus pakai pampers. Kalau nggak pakai pampers nanti nggak mudah. Makanya pampers itu menjadi wajib buat anak-anak. Jadi nggak apa-apa, Ibu Dita Aristi ya, itu menjadi rukhsah, menjadi keringanan bagi kita yang membawa anak-anak supaya memudahkan dalam ibadah seperti itu. Dan tadi memang hukum aslinya anak-anak itu belum balik, maka mereka hanya menjadi bagian tarbiyah bagi mereka aja. Sama seperti anak kecil sholat, wudunya belum benar, atau wudu dalam pakai pampers, sama seperti itu. Gitu Ibu Dita. Berikutnya Pak Yowan Putra. Saya Pak Ustadz, dalam umroh apa diperbolehkan untuk membawa tas? Boleh Pak Ibu, Bapak. Cuma memang jangan terlalu besar, jangan terlalu berat. Nanti memberatkan kita juga. Tas boleh, tas selempang boleh. Saya sendiri pakai tas. Itu kan nanti bisa buat sendal, bisa buat buku panduan, bisa buat air minum, botol gitu. Boleh, sangat boleh sekali, cuman jangan terlalu berat. Ya, dan yang paling tidak dianjurkan bawa koper lagi umroh, lagi tawaf, itu nggak boleh. Ya, bawa koper, wah itu repot ya. Apakah sorban boleh digantikan dengan peci atau kopiah? Maksudnya dalam apa? Keseharian atau lagi tawaf? Kalau untuk lagi tawaf umroh, lagi umroh ihram, nggak boleh. Karena emang tidak boleh pakai selain daripada 2 kain ihram itu. Kalau untuk keseharian, silakan saja. Bapak Ibu, Bapak Iwan, sekedar info, yang nggak pakai peci juga banyak. Yang nggak pakai peci juga banyak. Gitu. Jadi silakan saja. Silakan saja. Pak Doni, mohon penjelasan ihwal akses ke Raudhah. Kabarnya mesti via suatu aplikasi terdahulu, apakah difasilitasi oleh pemandu? Silakan Ustaz Umar. Ya, untuk Raudhah kita fasilitasi Pak, dapat
untuk jadwal Raudhah biasanya itu sesuai itinerary ya, di hari pertama setelah kita datang di kota Madinah, insya Allah. Kalau memang Bapak ingin tambahan masuk ke Raudhah, nah itu bisa mendaftar lewat aplikasi Nusuk namanya. Nanti Ya, tinggal masukkan daftarnya di sana. nomor visanya. Ya, tapi nggak tahu kalau Visa dan paspor. ya visa dan paspor. Tapi belum tahu nih. Melihat keadaan kayaknya agak cukup ramai. Nah, Jamaah terakhir yang 18 Oktober ini juga mereka ada yang daftar mandiri lewat Nusuk itu nggak dapat jadwal karena full. Pak. Sampai Full. dia Kenapa makanya Ahlam memesannya dari jauh-jauh hari seperti itu. betul. Jadi nusuk di sana bisa tinggal nanti sesuaikan jamnya. Ada jam 1, setengah 2 pagi, ada siang, sore. Itu nanti kelihatan tuh. Seperti kalau Bapak Ibu pernah mesen bangku, bukan mesen ya, mau nonton bioskop, itu nanti ada yang merah, ada yang hijau, itu kelihatan tuh penuh, ini full, ini gitu. Nanti disesuaikan saja. Tapi yang pasti ada kita fasilitasi ya, Ustaz Umar ya, untuk jatah ke Raudhah. Perempuan juga ada dan laki-laki juga ada. Bahkan perempuan juga ada mutawifah tambahan untuk mengarahkan nanti masuk ke dalam Raudhah. Jadi ibu-ibu tenang aja, ada ustazahnya nanti dari kita. Iya, sama-sama Pak Budi. Berikutnya Ibu Jubaida saat berihram memakai alas bedak atau sunscreen bolehkah? Semua ini dipakainya sebelum berniat. Ibu Jubaida, sebelum berniat dipakai ini semuanya. Kalau maksudnya alas bedak atau alas kaki nih? Soal alas, kalau yang dimaksudkan bedak atau sun cream biasanya dipakainya sebelum niat. Tapi memang ada pengecualian yang boleh dipakai setelah ihram, seperti minyak angin. Kalau ada yang bertanya, boleh nggak pakai minyak angin lagi ihram? Minyak angin itu kan ada yang wangi ya. Minyak angin mau yang wangi mau yang enggak, itu jatuhnya adalah obat, justru boleh pakai. Tapi kalau sun cream bedak itu silakan dipakainya sebelum niat ihram. Gitu, seperti itu. Mungkin alas bedak ya. Alas bedak apa? Ustaz Umar tahu alas bedak? Mungkin foundation ya. Oh, foundation. Saya taunya pondasi, Bu, buat bangun rumah. Iya, itu semua dipakainya sebelum ihram, Ibu, karena itu bukan termasuk hitungannya obat. Justru kalau yang angin fresh care itu boleh-boleh aja tuh. Balsem itu kan agak wangi ya, tapi itu buat obat itu boleh. Seperti itu. Ibu Dita, Ustadz melanjutkan yang tadi, berarti digendong enggak masalah ya Ustadz? Enggak apa-apa Ibu. Itu dia tadi, kalau nggak digendong dia nangis, rewel, ibunya jadi nggak bisa tahu. Jadi hal-hal seperti itu malah menjadi rukhsah, menjadi memudahkan kita dalam beribadah. Ya, makan ada yang dipanggul sama ayahnya gitu, anak kecil umroh tuh tawaf, masya Allah. Yang berikutnya Pak Yohan satu lagi, pada saat keberangkatan itu bertepatan dengan waktu maghrib. Apakah sholat maghribnya dijama di Isya pada saat tiba di Dubai? 5 November itu apa? Maghrib ya, Ustaz Umar? Maghrib, Ustaz. Maghrib sholat di pesawat sih. Atau jamaah takhir bisa di hotel berarti kalau Isya. Take off-nya pas maghrib. Maghrib. Iya, pas sekali ya. Biasanya di takhir atau di sholat jamak di pesawat, Pak. Sholat di pesawat. Adapun nanti kalau mau sholat di Dubai, takutnya udah pada kelelahan. Saya sih biasanya nganjurnya di pesawat tuh, kalau udah begitu udah langsung tayamum, sholat maghrib dan isya. Kalau masih ada waktu saja misalkan gitu, mungkin sholat di tempat gate itu sebelum naik pesawat. Tapi kalau terlalu mepet, jangan ngambil resiko juga. Jangan sampai lari-larian ketika udah masuk pesawat. Pilihannya biasanya di jamak ketika di pesawat. Seperti itu. Ya, kosor sudah masuk kepada syarat, silahkan dikosor. Tapi maghribnya jangan ya Pak, jadi 1,5 ntar. Kesian, sholat 1,5. Jadi 3 dan 2. Isyanya 2. Pak Rudi, Ustadz beberapa pertanyaan untuk
umroh kedua itu alurnya seperti apa ya? Umroh kedua nanti ada jadwalnya lagi, Bapak. Ada jadwalnya lagi, biasanya selang sehari atau selang 2 hari. Itu di itinerary udah ada ya, Ustaz Umar ya? Udah, kalau yang ini kita di Korn Manazil, Ustaz, di Taif ngambilnya. Oh baik, seperti saya kemarin. Jadi setelah city tour dari Taif, dari sebelum berangkat Taif itu Bapak biasanya pembimbing Ustadz ngingetin, Bapak Ibu yang mau ikut umroh kedua, jangan lupa Bapak bawa kain ihram di plastik. Ibu-ibu jangan lupa bawa sarung tangannya, bawa kain ihram. Nanti habis dari Taif, kita selesai Taif, kita berhenti di mikot namanya Korn Manazil, di situ kita ganti ihram. Nah, gitu. Sholat sunnah ihram di situ. Gitu. Dan bagaimana mandi ihramnya? Biasanya mandi ihramnya saya nganjurinnya adalah, nyaraninnya adalah sebelum berangkat ke Taif itu di hotel. Bapak Ibu hari ini city tour ke Taif, silakan mandi ihram, sekalian mandi ihram. Niatin mandi ihram di hotel seperti itu. Adapun mandi ihram masih pakai pakaian biasa itu nggak masalah. Karena kan kita harus city tour dulu ke Taif. Habis itu kita ke mikot di Korn Manazil dekat Taif, baru kita ganti kain ihram. Buat laki-laki pas pakai kain ihram nggak pakai daleman. Iya Pak. Jadi tawakal ala Allah udah dilepas semuanya. Ya, yang dalam-dalam udah jangan di dalam-dalamin lagi deh, dikeluar-keluarin. Jadi buat bapak-bapak semuanya harus dilepas kecuali dua kain ihram itu. Makanya ada gesper tambahan Bapak. Dan insya Allah kalau pakai ihramnya itu benar, insya Allah aman. Aman kok, aman. Tadi yang di video itu insya Allah kalau benar aja pakainya itu aman. Nanti Ustadz Farhan di manasik kedua di Madinah itu akan lebih jelas lagi. Tenang aja Pak. Pokoknya yang apa-apa milik kita nggak akan kabur. Bapak Rudi tahu sendiri kan yang milik kita apa itu, kain ihram. Seperti itu. Yang berikutnya, Pak Lukman, apakah kain Ka'bah ada bau wangiannya? Apakah bila dipegang batalkan umroh? Ya, Ka'bah itu pasti wangi. Nah, apakah dipegang membatalkan umroh? Pak, ketika kita sedang umroh, tawaf, sa'i, tahalul, itu di rangkaian di umroh itu kita nggak ada sempat memegang Ka'bah. Nah, karena memang siapa yang lagi tawaf itu memegang Ka'bah itu batal justru tawafnya. Harus diulang lagi. Dan kalau untuk ada bau ada justru nggak akan sempet Pak kita megang Ka'bah. Karena yang tadi saya bilang harus selesaikan dulu kita umrohnya satu rangkaian, baru kalau ingin menyentuh Ka'bah, menyium Ka'bah itu di waktu lain selain daripada di dalam rangkaian umroh. Supaya umroh kita lancar, mudah, semuanya berbarengan, selesai secara bersama-sama. Seperti itu Pak Lukman. Jadi bayangannya saya mengerti sekali Pak Lukman lagi tawaf terus megang Ka'bah itu sangat tidak dianjurkan dan sangat tidak mungkin. Tidak mungkin dalam artian pasti akan terpisah rombongan. Untuk memegang Ka'bah saja itu harus, Masya Allah, harus banyak orang seperti itu. Adapun megang Ka'bah, nyium Hajar Aswad, sholat berdoa di Mu'tazam, sholat di Hijri Ismail, itu semua dikerjakannya di luar rangkaian umroh. Seperti itu Pak ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Berikutnya Ibu Ruri, kalau yang tidak bisa ikut umroh kedua itu menunggu di mana ya Ustadz? Yang nggak ikut biasanya di hotel, beribadah seperti biasa ke masjid. Ketika yang lain atau nanti city tour tetap ikut city tournya, tapi ketika turun ke mikot dia nggak ikut. Dia nggak ikut turun, nggak ikut berniat juga karena untuk ikut city tour aja. Jadi seperti itu, nggak sangat mudah sekali. Yang nggak ikut umroh ataupun nggak ikut city tour ya berarti di hotel sholat ke masjid, tapi sayang ibu nggak ikut city tour, mumpung di sana kita ikut, tapi walaupun umrohnya nggak ikut ya nggak apa-apa, jadi nggak ikut, nggak berihram dan nggak berniat seperti itu. Pak Alin Setiawan, Pak Ustadz, kalau mau masuk ke wilayah Ka'bah hanya boleh ketika tawaf atau ibadah umroh saja kah atau boleh di luar itu? Iya, iya, saya paham pertanyaannya. Bapak Ibu masuk ke wilayah Ka'bah sekarang harus menggunakan kain ihram bagi laki-laki. Karena sekitaran Ka'bah itu hanya boleh orang yang berumroh saja, yang hanya mengerjakan umroh saja. Sedangkan yang pada sholat biasa
itu nggak boleh masuk ke Ka'bah, dan itu nanti dibuang, bukan dibuang, dialihkan ke tempat lain, ke saf yang lain. Kalaupun bapak khususnya kalau ibu-ibu justru bebas, pakai baju apa aja boleh masuk ke Ka'bah. Ibu-ibu enak nih, ibu-ibu di Mekah, ibu-ibu pakai seragam biasa saja, mau kena atau baju tertutup buat sholat, itu bebas masuk ke Ka'bah, artinya masuk ke wilayah Ka'bah. Kalau bapak untuk masuk ke wilayah Ka'bah itu harus menggunakan ihram bapak. Jadi kan kita nggak umroh Ustadz, makanya kalau saya biasanya bawahnya saya pakai celana, artinya pakai kolor, kayak celana pendek. Kan kita lagi nggak umroh. Kalau umroh kan tadi kalau ihram lagi nggak pakai apa-apa. Nah, kalau lagi mau ke masjid, misalkan mau lihat Ka'bah, mau megang Ka'bah, itu wajib pakai kain ihram, tapi dalemannya jangan pakai kaos. Karena kalau pakai kaos pasti ketahuan bohong nih. Nah, karena nanti di pintu itu dijaga oleh askar, ini nggak umroh nih, ini pakai baju biasa, pinggir, ini umroh, masuk gitu. Nah, kita yang udah dari hotel udah biasa, Pak mau masuk Ka'bah nggak? Ayo pakai ihram gitu. Tapi bawahnya pakai celana pendek. Antar ada jamaah juga mau ke Ka'bah Pak, iya nih saya pakai ihram, pakai kain ihram maksudnya. Seperti itu, Pak Alin Setiawan, makasih diingetin. Kalau ibu-ibu malah justru bebas, ibu-ibu masuk keluar masuk mau ke wilayah Ka'bah bebas. Seperti itu. Sudah cukup sepertinya. Ustaz Umar, pertanyaannya ada lagi? Ada lagi Bapak Ibu, mumpung masih ada waktu. Apabila ada pertanyaan yang berkaitan dengan itinerary atau berkaitan dengan ibadah umrohnya yang akan dilaksanakan. Iya, Pak Budi, apa ini? Untuk tawaf wada, apakah perlu dalam Justru karena untuk menuju ke Ka'bah harus pakai ihram, lagi-lagi kita tawaf wada pakai ihram lagi. Kalau ibu-ibu bebas, artinya ibu-ibu silakan pakai pakaian tertutup. Tapi bapak-bapak itu lagi biasanya harusnya wada itu harus bisa pakai pakaian biasa, tapi karena peraturan yang ada ini sekarang mau tidak mau harus pakai kain ihram lagi untuk tawaf wada. Saat sholat Jumat, apakah harus pakai kain ihram? Tergantung Pak Budi mau sholat Jumat di sekitar Ka'bah atau di luar masjid atau di masjid yang safnya tidak berada di Ka'bah, tidak dekat Ka'bah. Kalau berada di luar Ka'bah, jauh dari Ka'bah atau di luar masjid, silahkan pakai baju biasa, kayak gamis, pakai sarung. Tapi kalau Pak Budi mau sholat Jumat percis di depan Ka'bah atau di sekitaran Ka'bah, harus pakai kain ihram. Jadi passwordnya adalah mau masuk Ka'bah kain ihram, itu dah untuk laki-laki. Mau sholat sunnah biasa, mau tawaf sunnah, mau dan lain-lain, mau zikir, mau apa itikaf. Kalau mau masuk Ka'bah, ngelihat Ka'bah, di sekitar Ka'bah harus pakai kain ihram. Itu dah kodenya. Pak Ustadz, saya mau nanya lagi, kalau bawa anak ketika tawaf nggak apa-apa ya digendong? Tadi udah ya Ibu ini kayaknya, Pak. Tadi ini Pak Alin. Bapak, Pak. Tadi anak kecil nggak apa-apa. Anak kecil ketika tawaf nggak apa-apa, digendong nggak apa-apa. Ya bahkan tadi ada saya bilang cerita ada yang dipanggul di punggung. Nggak apa-apa, anak-anak kecil itu banyak keringanannya, banyak rusahnya di sana. Ya. Ada lagi? Ada lagi Bapak Ibu? Iya. Nanti Bapak Ibu tetap mungkin manasik ini juga belum begitu jelas, banyak pertanyaan. Nanti sampai sana kan kita lama nih, 9 hari bersama Ustadz. Silakan ditanyain. Memang waktu lagi begini sih banyak pertanyaan nih. Nanti gitu di sono, oh banyak ohnya. Kalau sekarang lah kok. Nah, tapi sampai sana oh gitu. Jadi insya Allah dimudahkan kita semuanya bersama Ustadz Farhan nanti ya. Dalam bimbingannya silakan tanya beliau, dan nanti ini bukan manasik terakhir Bapak Ibu, ada manasik lebih jelas lagi, manasik kedua ketika di Madinah sebelum berangkat ke Mekah. Seperti itu Bapak Ibu. Cukup Ustaz Umar? Cukup. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Kayaknya udah pada jelas. Jelas ya. Kalau diam berarti tanda jelas atau lagi sambil makan siang. Ya. Pak Ustadz, sebelum saya tutup, sebaiknya kita melaksanakan doa yang insya Allah akan dipimpin oleh Ustadz
Ahmad Said Nabil. Untuk kelancaran ibadah umroh yang akan Bapak Ibu laksanakan. Betul, Ustaz. Iya. Baik Bapak Ibu, untuk kita semua, semoga Allah memberikan kita sehat lahir batin, panjang umur, berkah. Allah selalu mudahkan segala urusan kita, termasuk urusan keberangkatan kita dari awal hingga akhir. Alhamdulillah, ini tanda alamat yang baik. Sampai detik ini Allah sudah memudahkan kita sampai ikut manasik, sampai nanti insya Allah berangkat. Bapak Ibu ingat bahwa umroh haji itu adalah panggilan Allah. Tidak semuanya bisa berangkat ke sana, adalah orang-orang pilihan yang bisa sampai ke sana. Alhamdulillah kita sudah setengah perjalanan, tinggal nanti menunggu waktu bisa sampai berangkat ke sana, sampai ke Mekah, sampai ke Madinah. Mudah-mudahan itu semua dipermudah oleh Allah, dimudahkan, dilancarkan, diberkahkan, selamat dari awal hingga akhir, berkah dari awal hingga akhir. Dan ibadah kita selama di sana, termasuk umroh kita, sampai kita pulang ke tanah air membawa umroh yang mabrur, umroh yang makbul, yang tidak ada balasan yang indah kecuali balasan surga Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu semua, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ja'alna muqimis shalah min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma bihaqil Fatihah mu'azzama bisiriha wa karamatiha balligh maqasidana ya Allah wasfi jami' asqamina ya Allah ballighna ilal umrah baitillahil haram ilal umrah baitil haram wa ziyaratin nabiyina alaihi salatu wassalam. Allahumma tawil umurana wa sahih jasadana wa nawwir qulubana wa asin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna wa qdi hawajina fid din wa dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Sekian, sekalian saya tutup Ustaz Umar. Boleh. Nanti di akhir Ustaz. Sekian Bapak Ibu, mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian. Mudah-mudahan sekali lagi kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan segala amal ibadah kita, umroh kita. Sehat selamat untuk kita semua. Sekian, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Terima kasih semuanya. Sama-sama. Terima kasih, sehat-sehat semua Bapak Ibu. Sehat-sehat. Iron Kasiro. Ya. Kasiro, kalau berhenti bacanya Kasiro. Ustaz Nabil dari Bekasi ya, Ustaz Nabil?